Bab 421 Transformasi Jiwa. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di dalam gua dan mengeluarkan tas yang diberikan Dutian padanya. Setelah memindainya dengan akal ilahi, ekspresinya menjadi aneh. Dia tahu bahwa Dutian telah mengambil banyak giok langit, tetapi dia tidak tahu jumlah pastinya. Setiap kali sekte itu menyerahkan giok surgawi, Dutian akan langsung memasukkannya ke dalam tas ini. Sekarang dia melihat mereka, dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Tas kecil ini berisi lebih dari 100 kali giok surgawi yang saya dapat dari alam surgawi, tidak heran sekte pemurnian jiwa ini memiliki begitu banyak pembudidaya transformasi jiwa. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengguncang tas dan kemudian sejumlah besar batu giok surgawi mengelilinginya. Dalam sekejap, gua itu dipenuhi dengan energi spiritual surgawi. Ini hanya sebagian dari apa yang ada di dalam tas. Wang Lin dengan hati-hati menyingkirkan tasnya dan mulai berkultivasi untuk menyerap energi spiritual surgawi. Energi spiritual surgawi membanjiri tubuhnya dan mulai memurnikan energi spiritual di dalam dirinya. Wang Lin sudah mengalami ini sebelumnya, jadi dia dengan mudah memulainya lagi untuk memulai terobosannya ke tahap transformasi jiwa. Saat sejumlah besar energi spiritual surgawi memasuki tubuhnya, semua energi spiritual di dalam dirinya terkondensasi menjadi bola. Bola ini seperti inti emas seorang kultivator, tetapi perbedaannya seperti langit dan bumi. 3 hari kemudian, batu giok langit di sekitar Wang Lin berubah menjadi abu-abu dan retakan muncul di atasnya, lalu akhirnya berubah menjadi debu. Wang Lin tidak ragu-ragu menamparkan tas itu sekali lagi. Dia mengeluarkan sejumlah besar batu giok surgawi lagi. Penyerapan energi spiritual celestial tidak pernah berhenti. Ini dengan cepat memasuki tubuh Wang Lin untuk memperbaiki energi spiritual di dalam dirinya serta daging dan tulangnya. Langkah pertama menuju tahap transformasi jiwa adalah menyempurnakan tubuh sepenuhnya sehingga dapat menahan kekuatan energi spiritual surgawi. Sebelum alam surgawi runtuh, tidak perlu melakukan semua ini. Yang harus mereka lakukan adalah pergi ke kolam pembersihan roh selama beberapa bulan untuk melepaskan diri dari tubuh fana mereka dan mendapatkan tubuh yang dapat menahan energi spiritual celestial. Namun, sekarang alam surgawi dihancurkan dan kolam pembersihan roh hilang, para pembudidaya membutuhkan sejumlah besar batu giok surgawi untuk menghilangkan akar fana mereka. Ketika akar fana seseorang sepenuhnya dihilangkan, langkah pertama telah selesai. Langkah kedua adalah jiwa asal berpindah dari non-korporeal ke korporeal. Meski tidak bisa menggantikan tubuh fisik, jiwa asal korporeal beberapa kali lebih kuat dan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Cara untuk melihatnya adalah seperti ini. Jiwa yang baru lahir seperti bayi dan jiwa asal adalah bayi yang tumbuh menjadi remaja. Selanjutnya, tahap transformasi jiwa membawa perubahan misterius. Pemuda itu tumbuh menjadi orang dewasa muda yang kuat dengan senjata di tangannya. Pada tahap ini, jiwa asal jauh lebih kuat daripada jiwa asal pada tahap formasi jiwa. Jiwa situnan yang begitu besar adalah tanda bahwa ia telah melewati tahap transformasi jiwa. Bahkan jiwa seorang kultivator ascendan memiliki ukuran yang sama dengan kultivator transformasi jiwa. Hanya ketika seseorang melewati tahap ascendan ke langkah berikutnya, akan ada perubahan lainnya. Namun, level itu terlalu jauh untuk dipertimbangkan oleh Wang Lin. Waktu perlahan berlalu. Sejumlah besar batu giok surgawi di tasnya telah diserap, dan di sekitarnya ada bekas batu giok surgawi yang telah berubah menjadi debu. Bola energi spiritual di dantainya retak pada hari ini dan kekuatan hisap yang kuat datang dari celah tersebut. Semua energi spiritual surgawi yang diserap Wang Lin tersedot masuk. Bahkan giok langit yang baru saja dia keluarkan berubah menjadi debu saat energi spiritual surgawi dari mereka tersedot ke dalam celah itu. Bola energi spiritual secara bertahap berubah warna. Itu awalnya berwarna hijau dan sekarang bersinar emas. Pikiran Wang Lin masih jernih, jadi dia dengan tenang menyaksikan perubahan di tubuhnya seolah-olah dia sedang memperhatikan orang lain. Tidak lama kemudian, ketika semua energi spiritual surgawi diserap oleh bola energi spiritual, bola tersebut menjadi sepenuhnya keemasan. Jika seseorang menariknya keluar dari tubuhnya, itu akan terlihat persis seperti inti emas. Tepat pada saat ini, inti emas itu bergetar dan kemudian semakin banyak retakan muncul di atasnya. Kemudian, dengan keras, semua energi spiritual surgawi di tubuh Wang Lin bergegas keluar dan mendorong jiwa asalnya keluar sampai 3 inci darinya. Dia mencoba mengembalikannya,
Tetapi ada kekuatan kuat yang mencegahnya. Jiwa asal Wang Lin melayang di atas tubuhnya. Ketika dia melihat ke bawah, dia bisa melihat semua perubahan yang terjadi pada jiwa asalnya. Ketika inti emas hancur, kekuatan energi spiritual surgawi menghancurkan semua meridian di tubuhnya. Saat ini tubuhnya seperti cangkang kosong yang diisi dengan energi spiritual surgawi. Semua pori-pori di tubuhnya terbuka dan melepaskan untaian energi spiritual surgawi. Tak lama kemudian, semua energi spiritual surgawi yang keluar dari pori-porinya kembali ke tubuhnya melalui lubangnya. Proses ini berubah menjadi siklus. Tubuh Wang Lin berangsur-angsur menjadi transparan dan kemudian pakaiannya perlahan menghilang. Kedua tas pegangannya jatuh ke tanah. Energi spiritual langit perlahan membentuk meridian di dalam tubuhnya. Meridian ini terbuat dari energi spiritual surgawi, sehingga mereka secara alami mampu menahan kekuatan energi spiritual surgawi. Daging di tubuhnya mulai berubah juga saat energi spiritual surgawi mulai tertanam ke dalam tubuh ini. Saat ini dia tampak seperti makhluk surgawi. Proses mengubah seluruh tubuhnya ini berlangsung dalam waktu yang tidak diketahui. Selama periode waktu ini, jiwa asal Wang Lin melayang di atas tubuhnya. Dia mencoba berkali-kali untuk masuk kembali ke tubuhnya tetapi dihentikan di luar. Seolah-olah tubuh itu bukan lagi miliknya dan dia tidak bisa menyatu dengannya lagi. Pada hari ini, tubuhnya mulai mengeluarkan aroma harum. Aroma ini sangat memikat. Seolah-olah ramuan roh baru saja digali. Aroma melayang keluar dari gua, menyebabkan mata Dutian bersinar. Matanya menunjukkan kilatan kekaguman dan dia menghela nafas. Langkah pertama ke tahap transformasi jiwa, penyempurnaan tubuh, selesai. Sekarang saatnya untuk langkah kedua, pemurnian jiwa asal. Petik 2. Tangannya membentuk segel, lalu cahaya hitam segera mengelilingi gua dan mencegah aroma menyebar. Aroma yang dihasilkan dari menyelesaikan langkah pertama tahap transformasi jiwa menarik perhatian para monster dan iblis yang ingin memiliki tubuh. Namun, Sekte Pemurnian Jiwa saya menghususkan diri pada jiwa, jadi tidak apa-apa jika iblis itu tidak datang, tetapi jika mereka datang, maka mereka bisa menjadi makanan untuk bendera 1 miliar jiwa. Aku juga tidak takut pada binatang buas itu. Formasi perlindungan Sekte Pemurnian Jiwa dapat membuat mereka semua berada di luar. Belum ada binatang buas yang bisa membuatku takut. Petik 2. Percobaan berbahaya yang satu ini untuk mencapai tahap transformasi jiwa bukanlah apa-apa bagi Wang Lin dengan Dutian melindunginya, tetapi bagi para pembudidaya nakal atau sekte yang lemah, itu mengancam jiwa. Selama transformasi, jiwa asal dipaksa keluar dari tubuh dan tubuh dibiarkan tak berdaya. Jika ada beberapa iblis atau jiwa yang kuat di sekitar, mereka dapat dengan mudah memiliki atau melahap tubuh. Bahkan binatang buas sangat tertarik pada tubuh yang baru saja mencapai tahap transformasi jiwa. Bagi mereka, tubuh itu seperti harta karun, dan memakannya akan meningkatkan kekuatan mereka. Begitu jiwa asal kembali ke tubuh dan mengklaim energi di dalamnya, maka tubuh menjadi tidak berguna bagi binatang. Di dalam gua, Wang Lin menjangkau dengan jiwa asalnya dan mengeluarkan sejumlah besar batu giok surgawi. Kali ini energi spiritual celestial tidak diserap oleh tubuh tetapi oleh jiwa asalnya. Perasaan yang sangat nyaman memenuhi jiwa Wang Lin. Dia bisa merasakan energi spiritual surgawi memasuki jiwa asalnya, menyebabkannya menjadi lebih besar dan lebih jasmani. Pada saat ini, Wang Lin memahami bahwa setelah jiwa asalnya menjadi jasmani, dia akan dapat masuk kembali ke tubuhnya dan dia akan berhasil mencapai tahap transformasi jiwa. Diperlukan waktu yang sangat lama bagi jiwa asal untuk menjadi korporeal. Di luar gua, mata Dutian berbinar dan dia melambaikan tangan kirinya. Jiwa primer berwarna ungu keemasan terbang keluar, mengambil jiwa hitam yang nakal, dan menyeretnya ke bendera jiwa. Dutian bergumam, ini sudah yang ke-19. Sayangnya, mereka semua adalah fragmen jiwa formasi jiwa. Jika ada transformasi jiwa, maka bendera jiwa akan memiliki jiwa utama lainnya. Petik 2. Tepat pada saat ini, cahaya ungu keemasan terbang dari kejauhan. Formasi perlindungan tidak menghentikannya, jadi itu dibebankan langsung ke gua. Mata Dutian berbinar dan dia tertawa. Dia telah membuatnya agar formasi tidak menghentikan jiwa. Itulah mengapa mereka masuk. Bagus, ayo. Mata Dutian berbinar dan dia bergerak. Dia melompat ke udara dan meraih jiwa ungu keemasan. Cahaya ungu keemasan menghilang dan menghindari tangan Dutian, lalu menyerbu ke arah gua.
Melihat bahwa fragmen jiwa hendak memasuki gua, Dutian dengan cepat bergerak dan dalam sekejap muncul di hadapan fragmen jiwa. Dia tertawa. Sayangnya, Anda belum mencapai tahap transformasi jiwa. Anda hanya di perbatasan. Anda tidak akan bisa melarikan diri. Tangannya membentuk segel dan pusaran raksasa muncul. Dutian berteriak, pusaran jiwa. Fragmen jiwa menjerit dan dengan cepat mundur, tetapi Dutian selangkah lebih maju. Dia berkata, tangkap. Kekuatan hisap yang kuat datang dari pusaran dan fragmen jiwa ungu keemasan terseret menuju pusaran. Dutian tersenyum, tetapi pada saat ini, ledakan keras datang dari formasi perlindungan Sekte Pemurnian Jiwa. Formasi itu bergetar dan kemudian benar-benar runtuh. Ledakan keras ini segera bergema di seluruh Sekte Pemurnian Jiwa. Bahkan 3 gunung utama bergetar ketika sejumlah besar batu jatuh dan retakan muncul di atasnya, membuat takut para murid di dalamnya. Di langit, sosok merah berjubah merah muncul. Sosok ini memancarkan aura kuat yang tak terbayangkan. Pada saat ini, langit kehilangan warnanya dan hanya sosok ini yang ada. Zugzi. Ekspresi Dutian sangat jelek. Dia tidak punya waktu untuk bermain dengan fragmen jiwa ini, jadi dia melambaikan bendera 1 miliar jiwa dan menangkapnya. Bab 422 Zugzi. Dutian. Zugzi mengenakan jubah merah menyala dan rambutnya bergerak tanpa angin. Meskipun dia terlihat kuno, dia masih memancarkan aura yang sangat menekan. Orang ini dengan santai berdiri di sana saat langit menjadi gelap. Semua cahaya datang dari jubahnya yang berapi-api, yang sepenuhnya menunjukkan dominasinya atas planet Suzaku. Seseorang tidak bisa merasakan untaian energi spiritual atau bahkan energi spiritual surgawi di tubuhnya, tetapi para pembudidaya ascendan tahap awal akan dipaksa untuk mundur, dan bahkan monster tua ascendan tahap pertengahan akan secara tidak sadar mundur. Dia adalah satu-satunya pembudidaya ascendan tahap akhir di tanaman Suzaku. Penguasa sejati planet Suzaku. Zugzi dengan tenang berkata, saat itu, negara Suzaku saya membuat perjanjian dengan Sekte Pemurnian Jiwa Anda. Saat negara Suzaku dalam bahaya, Anda harus meminjamkan kami bendera 1 miliar jiwa. Hari ini orang tua ini ada di sini untuk meminjam bendera. Dutian, bawa ke sini. Petik 2. Omong kosong. Dutian mencengkeram bendera 1 miliar jiwa dengan erat saat dia menatap Zugzi dan berteriak, kenapa aku belum pernah mendengar tentang perjanjian ini dari leluhur sebelumnya? Pencuri tua Zug, jika Anda ingin mencurinya, datang dan ambillah. Tidak perlu melakukan tindakan menjijikkan ini. Petik 2. Zugzi memandang Dutian, menggelengkan kepalanya sedikit, dan menghela nafas. Masalah ini telah diputuskan antara generasi pertama Suzaku dan leluhur pendiri Anda, jadi wajar jika Anda tidak mengetahuinya, tapi saya mengetahuinya di beberapa catatan lama. Hari ini saya di sini bukan untuk mencuri tapi untuk meminjam. Dengan itu, dia mengulurkan tangan. Langit berubah warna dan cahaya merah berkumpul dari segala arah. Lampu merah membentuk tangan merah raksasa yang menekan ke arah Dutian. Dutian berteriak, pencuri tua. Dia mengibarkan bendera jiwa dan tanpa ragu-ragu melepaskan 1 miliar fragmen jiwa. Selain jiwa keempat, 35 jiwa primer yang tersisa juga dikirim. Semuanya 100 km tercakup dalam fragmen jiwa. Teriakan dan teriakan mereka memenuhi area tersebut. Suara gabungan dari 1 miliar fragmen jiwa lebih kuat daripada harta gelombang suara manapun. Bumi dalam jarak 100 km mulai bergetar dan pegunungan di sekitarnya runtuh. 35 jiwa utama dari 1 miliar fragmen jiwa semuanya memiliki ekspresi ganas saat mereka merobek tangan merah berkeping-keping. Kemudian mereka mengepung Zugzi dan menatapnya dengan kejam. Zugzi melihat sekitar 1 miliar fragmen jiwa. Muridnya sedikit menyusut saat dia dengan tenang berkata, Dutian, karena kamu tetap keras kepala, orang tua ini harus menghukummu menggantikan leluhurmu. Ku bilang aku hanya ingin meminjam bendera 1 miliar jiwa, jadi aku akan meminjamnya lalu mengembalikannya padamu. Petik 2. Dutian tertawa dengan ejekan di matanya. Meminjam. Berapa lama Anda ingin meminjamnya? Petik 2. Ekspresi Zugzi terlihat serius saat dia berkata, pinjamkan ke negara Suzaku selama 10.000 tahun. Setelah 10.000 tahun, kami akan mengembalikannya secara alami. Petik 2. Pencuri tua Zug, Sekte Pemurnian Jiwaku mengatakan. Jika benderanya ada di sini, sekte itu masih ada. Jika Anda menginginkannya, Anda dapat mencobanya.
Mata Dutian menjadi dingin saat tangannya membentuk segel dan kemudian dia menunjuk ke Zuxi. Sekering. 1 miliar fragmen jiwa di sekitarnya segera mulai berkumpul di 35 jiwa utama dan kemudian jiwa utama mulai menyatu satu sama lain. Mata Zuxi berbinar. Dia tidak bisa membiarkan fusi ini berlanjut. Dia mengulurkan tangan dan bulu merah muncul di tangannya. Dia mengirim bulu itu ke depan, lalu tiba-tiba bulu itu mulai terbakar dan melepaskan cahaya hantu. Api Suzaku yang suci. Suara kuno Zuxi keluar dari mulutnya. Bulu yang terbakar itu bergetar dan tiba-tiba roboh. Gelombang api mulai menyebar dengan bulu sebagai pusat dan segera menutupi sekitar 100 km. Kekuatan nyala api ini tak terbayangkan. 3 gunung sekte pemurnian jiwa berubah menjadi cairan kental hitam. Namun, cairan ini dengan cepat berubah menjadi gas. Bahkan gua tempat Wang Lin menghilang, dan Wang Lin menghilang bersama gua itu. Seluruh sekte pemurnian jiwa menghilang dari planet Suzaku. Ratusan murid dan bahkan 3 tetua formasi jiwa yang bersembunyi di 3 cincin emas tidak dapat melarikan diri dari bencana ini. 35 fragmen jiwa utama yang akan menyatu juga dikelilingi oleh api. Gas hitam mengambang dari tubuh mereka dan mereka semua memiliki ekspresi menyakitkan di wajah mereka. Holy Suzaku Flame, wajah Dutian sangat jelek. Ada 3 batu Gyokuno yang mengambang di sekelilingnya. Mereka menghalangi nyala api. Ekspresi Zuxi tenang saat dia perlahan berkata, Dutian, surga itu adil. Saya awalnya tidak ingin melakukan ini, tetapi Anda telah memaksa saya. Petik 2. Dutian menarik napas dalam-dalam, menggigit ujung lidahnya, meludahkan seteguk darah, dan duduk dalam posisi lotus. Kemudian tangannya membentuk segel dan dia berkata, jiwa melarikan diri. Dutian bukanlah nama aslinya tapi nama Daois yang diberikan gurunya padanya. Dia pernah memberi tahu Wang Lin bahwa semua pengguna bendera jiwa memiliki cara berbeda untuk menggunakannya, dan metode khususnya adalah melarikan diri. 35 jiwa utama melepaskan lampu hijau dan kemudian menghilang dari dalam api. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di depan Dutian. Apa ini? Zuxi terkejut. Sekering. Dutian memuntahkan lebih banyak darah. Kali ini darah mendarat di salah satu jiwa utama. Kemudian, dalam sekejap, 34 jiwa utama lainnya menyatu dengannya. Dalam sekejap mata, aura yang bisa menyamai Zuxi muncul dan langit sepertinya terbelah menjadi 2. Sisi kiri berwarna merah menyala, melambangkan Zuxi. Sisi kanan berwarna hitam, mewakili jiwa ascendan tahap akhir yang dibentuk oleh 35 jiwa utama dan 1 miliar fragmen jiwa. Saat fragmen jiwa ini muncul, ia melambaikan tangannya, mendorong semua api yang ada di sisi kanan ke sisi kiri. Seperti langit, tanah terbelah antara hitam dan merah. Murid Zuxi menyusut. Ekspresinya agak jelek saat dia menatap jiwa dan berkata, tidak buruk. Dengan kekuatan itu bisa dianggap sebagai harta karun teratas planet Suzaku. Petik 2. Wajah Dutian sangat pucat. Dia hanya memiliki waktu kurang dari 2 tahun lagi, dan sekarang dia telah menggunakan teknik fusi bendera jiwa, dia hampir kehabisan waktu. Dia dengan lembut berbisik, bunuh dia. Fragmen jiwa ascendan tahap akhir tidak maju tetapi mengangkat tangannya. Suara gemuruh datang dari segala arah saat awan berkumpul membentuk tubuh berbentuk manusia. Tubuh ini terbuat dari awan dan sekilas tidak ada bedanya dengan manusia. Fragmen jiwa ascendan mengambil langkah maju dan menyatu dengan tubuh yang terbuat dari awan. Orang awan membuka mata hantunya dan menatap Zuxi. Untuk membentuk tubuh dari awan, itu memang hanya sesuatu yang bisa dilakukan oleh para pembudidaya ascendan tahap akhir. Namun, Anda tercipta dari fusi. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Ekspresi Zuxi jelek. Dengan itu, dia melambaikan tangannya. Cahaya merah muncul di depannya dan berubah menjadi pedang merah pendek. Saat pedang muncul, nyala api di tanah terhisap ke dalam pedang. Pedang ini sangat kuno dan tidak ada yang tahu nama aslinya. Generasi pertama Suzaku mendapatkannya dan menamakannya pedang Suzaku. Dengan itu, Zuxi menunjuk pedang itu dengan tangan kanannya. Pedang terbang segera bersinar merah seolah-olah diisi dengan energi spiritual surgawi. Pedang ini tidak berbeda dengan pedang surgawi. Pedang ini adalah harta surgawi. Mata orang awan itu berbinar dan dia melambaikan tangan kanannya. Seluruh tangan kanannya terbang dan menjadi pedang yang sama dengan pedang Suzaku. Selain dari warnanya, itu terlihat persis sama dengan pedang Suzaku.
Bahkan jumlah energi spiritual surgawi yang sangat besar adalah sama. Kemudian dia menunjuk ke arah Zuxi dan pedang putih kecil itu ditembakkan. Pedang merah dan putih bertabrakan seperti meteor. Setelah serangkaian tabrakan, pedang putih itu jelas bukan tandingan dan didorong mundur. Namun, pedang merah telah menerima serangan dari energi spiritual surgawi yang kuat dari pedang putih, jadi itu melambat. Orang awan itu menatap Zuxi dan tersenyum tipis. Kemudian tubuh awannya runtuh untuk membentuk 8 salinan lagi dari pedang yang sama persis. Masing-masing mengandung sejumlah besar energi spiritual surgawi. 8 pedang itu ditembakkan sekaligus. 3 dari mereka mengejar pedang Suzaku dan 5 sisanya menuju Zuxi. Ekspresi Zuxi jelek saat dia mundur beberapa ratus kaki. Dia menamparkan tasnya untuk mengambil labu, lalu dia bergumam, kumpulkan. Kelima pedang itu dikelilingi oleh kekuatan yang kuat dan kemudian, dalam sekejap mata, terjebak di dalam labu tersebut. Mata Zuxi berbinar. Dia akan menggunakan labu untuk mengumpulkan 3 pedang lainnya, tetapi pada saat itu, dia mendengar suara berderak dari labu tersebut. Sedetik kemudian, suara yang menghancurkan surga keluar darinya. Dengan keras, labu itu pun pecah. 5 pedang terbang dan menusuk ke arah Zuxi tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, pedang yang melawan pedang Suzaku sepertinya telah menerima perintah, karena mereka membuang pedang Suzaku dan dengan cepat terbang. Ekspresi Zuxi berubah drastis dan dia dengan cepat mundur. Bukan karena dia bukan tandingan, tetapi jiwa yang dibentuk oleh bendera jiwa dipenuhi dengan kematian dan menyerangnya tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Meski dia yakin bisa menang, dia pasti akan cedera. Biasanya itu tidak masalah, tapi saat ini dia juga tidak memiliki banyak sisa umur. Jika dia terluka di sini, umurnya akan lebih pendek. Masalah penting lainnya adalah pertempuran kedua dengan klan abadi yang ditinggalkan telah dimulai. Jika dia terluka di sini, akan sangat disayangkan. Bab 423 Raja yang Bijaksana dan Berduka. Namun, meski dia ingin mundur, pedang yang dibentuk oleh Cloud Person bahkan lebih cepat dari kilat, jadi mereka dengan cepat mendekatinya. Mata Zuxi suram saat tangannya membuat segel di depannya. Saat segel ini muncul, aura kuat mengelilingi Zuxi. Pada saat ini, pedang terbang itu tiba. Ledakan. Suara yang mengguncang seluruh benua meledak. Zuxi terbang kembali seperti meteor dan tidak berhenti untuk beberapa saat. Segel di depannya telah runtuh. Meskipun dia tidak terluka, wajahnya pucat pasi dan aura superioritas yang dia pancarkan telah menghilang. 9 pedang terbang menghilang dan kembali menjadi pecahan jiwa. Dutian melihat pemandangan di depannya dan dengan getir berkata, segel Suzaku yang misterius. Segel Suzaku yang misterius adalah mantra yang hanya dapat dipelajari Suzaku dari setiap generasi. Itu tidak bisa dibudidayakan dan diwarisi dari Suzaku sebelumnya. Segel ini tidak dibuat oleh Suzaku generasi pertama. Itu adalah mantra yang diberikan kepada mereka oleh Cultivation Union. Segel Suzaku yang misterius ini tidak akan meningkatkan level kultivasi seseorang, tetapi sangat kuat. Hanya ada 2 kegunaan untuk itu. Menyerang dan bertahan. Serangannya dapat menghancurkan segalanya dan pertahanannya bahkan lebih kuat dari seluruh formasi Suzaku meskipun hanya melindungi 1 orang. Tidak ada yang tahu bagaimana Cultivation Union berhasil menciptakan mantra ini. Di planet budidaya peringkat 6, hanya 1 orang yang bisa mengetahui mantranya pada satu waktu. Kecuali orang itu meninggal, tidak ada orang lain yang bisa menggunakannya. Bahkan jika Suzaku sebelumnya entah bagaimana masih hidup, ketika Suzaku saat ini mempelajari segel Suzaku yang misterius, Suzaku sebelumnya kehilangan kekuatan dari segel tersebut. Rumor mengatakan bahwa menggunakan segel Suzaku yang misterius memiliki beberapa biaya, tetapi hanya orang yang telah mempelajari mantra yang mengetahui biayanya. Segel yang baru saja digunakan Zuxi adalah segel itu. Orang awan itu hancur. Wajah Dutian sangat pucat saat dia menatap Zuxi, lalu dia tiba-tiba mulai tertawa. Umur saya hampir habis. Bisa melihat pencuri tua sepertimu dalam kondisi ini cukup memuaskan. Petik 2. Ekspresi Zuxi jelek dan dia terengah-engah. Dia tidak akan menggunakan segel Suzaku yang misterius kecuali dia harus melakukannya, terutama jika segel itu akan digunakan untuk menyerang. Dia menggunakannya karena dia harus menjaga dirinya dalam kondisi prima untuk pertempuran melawan klan abadi yang ditinggalkan.
Dutian, Sekte Pemurnian Jiwa Anda pernah menjadi cabang Suzaku dan nenek moyang Anda bertarung bersama generasi pertama Suzaku melawan klan abadi yang ditinggalkan. Mengapa Anda harus begitu keras kepala hari ini? Jika Anda menyerahkan bendera jiwa, saya akan membantu Anda membangun kembali sekte tersebut, membantu Anda mengumpulkan murid, dan bahkan membantu Anda menjadikan Sekte Pemurnian Jiwa negaranya sendiri lagi. Petik 2. Mata Dutian berbinar dan kemudian dia tersenyum nakal. Pencuri tua Zuk, aku melihatmu sekarang. Anda takut terluka. Jika tidak, Anda tidak akan berakhir dalam posisi yang memalukan. Perang dengan klan abadi yang ditinggalkan telah dimulai. Saya khawatir Anda tidak akan bisa tinggal lama di sini. Petik 2. Zugzi mengerutkan kening dan dengan dingin berkata, meskipun nenek moyang berdaun 11 dari klan abadi tertinggal kuat, saya memiliki kartu as di lengan baju saya. Setelah itu terungkap, klan abadi yang terabaikan pasti akan mati. Dutian, saya akan bertanya untuk terakhir kalinya. Maukah Anda menyerahkan bendera jiwa? Petik 2. Mata Dutian menjadi dingin. Dia menarik napas dingin dan melambaikan tangannya. Cahaya ungu keemasan mulai berkedip di bendera, tapi itu tidak stabil. Pencuri tua Zuk, saya menyarankan Anda untuk pergi sekarang dan tidak memaksa saya untuk mengeluarkan jiwa keempat. Suara Dutian dipenuhi dengan tekad. Ekspresi Zugzi jelek, tapi dia mencibir ke dalam. Dia telah menunggu jiwa keempat muncul. Faktanya, yang dia inginkan selama ini adalah jiwa keempat. Setiap generasi Suzaku telah mempelajari jiwa keempat dengan harapan menemukan cara untuk mengalahkan bendera 1 miliar jiwa. Zugzi 80% yakin bisa mengalahkannya. Itulah mengapa dia datang hari ini. Setelah merenung sedikit, Zugzi perlahan berkata, saya telah membaca tentang kekuatan jiwa keempat dalam catatan, tapi saya belum melihatnya secara langsung. Meminjam kesempatan ini, saya benar-benar ingin melihat apa yang istimewa dari jiwa keempat ini. Petik 2. Dutian mengatupkan giginya dan menunjuk ke dahinya dengan tangan kirinya. Dia mengeluarkan bola cahaya keemasan dan dengan cepat menekannya ke bendera jiwa. Titik ungu keemasan di bendera jiwa dengan cepat terbang. Dunia terbagi menjadi 5 elemen yang saling menetralkan dan menciptakan berbagai jenis akar roh. Memiliki 1 unsur berarti Anda dapat berkultivasi, memiliki 2 berarti Anda pintar, memiliki 3 berarti Anda memiliki bakat, memiliki 4 berarti Anda memiliki bakat surgawi, dan memiliki 5 berarti Anda lengkap. 5 unsur itu adalah logam, kayu, air, api, dan tanah. Memiliki 2 jarang, memiliki 3 bahkan lebih langka, memiliki 4 hampir tidak pernah terdengar, dan tidak ada yang pernah mendengar ada orang yang memiliki kelima. Jiwa keempat adalah orang langka yang memiliki 3 elemen, tapi bakat ini tidak terwujud saat dia masih hidup. Dia hidup seperti kebanyakan dan mati ketika dia berada di tahap transformasi jiwa, tetapi Sekte Pemurnian Jiwa menyempurnakan jiwanya dengan teknik khusus yang mengubahnya menjadi sesuatu yang dapat mengancam bahkan pembudidaya ascendan tahap akhir. Untuk menangkap jiwa ini, seseorang membutuhkan banyak tekad dan mereka harus membuka cultivation planet kristal ketika umur seseorang hampir habis. Bagian dari catatan ini terlintas di kepala Zuk. Zugzi berkata dengan nada serius, 3 jiwa logam. Dutian tertawa serak. Matanya redup karena umur terakhirnya baru saja digunakan untuk mengaktifkan jiwa keempat. Jiwa keempat tidak bisa dikeluarkan dengan cara biasa. Seseorang harus menyerahkan kekuatan hidup mereka untuk mengeluarkannya dari bendera jiwa. Saat jiwa keempat muncul, itu melepaskan cahaya ungu keemasan yang menyilaukan. Di dalam cahaya itu hanya ada satu benda. Jarum tipis. Jarum ini tidak besar. Hanya selama ibu jari. Itu memancarkan aura yang sangat kuat, jauh lebih kuat dari aura pedang Suzaku. Trimetal Soul adalah harta surgawi yang bisa menembus semua zat dan kekuatan jiwanya bahkan bisa membahayakan jiwa asal. Mata Dutian berbinar dan dia berkata, jiwa keempat, bunuh. Jarum ungu keemasan itu menyala dan menghilang. Ekspresi Zugzi berubah saat dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, menyebabkan pedang Suzaku terhalang di hadapannya. Dengan ding, lubang seukuran jarum muncul di pedang Suzaku. Pada saat yang sama, Zugzi meraung sambil menunjuk ke udara dengan jari telunjuknya. Energi spiritual surgawi melonjak melalui tubuhnya dan dia menekan dengan jari telunjuknya. Dengan keras, Zugzi mundur 3 langkah. Cahaya ungu keemasan telah menghilang tanpa jejak sekali lagi, tetapi Zugzi tahu bahwa jiwa keempat masih ada.
Ekspresinya dingin saat dia berkata, jiwa keempat memang kuat. Tapi Dutian, jika Anda berada di tahap awal ascendan dan telah menggunakan energi spiritual surgawi melebihi apa yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator transformasi jiwa, Anda akan dapat membuatnya lebih cepat dan lebih kuat. Saya harus lari hari ini jika itu masalahnya. Namun, jika Anda ingin membunuh saya, jiwa keempat tidak cukup cepat. Petik 2. Kata-kata Zhuxi memiliki tujuan. Jiwa keempat yang ingin dia tangkap tidak seperti sekarang. Dia menginginkan jiwa keempat dalam keadaan yang jauh lebih kuat. Satu-satunya cara untuk mencapai keadaan yang lebih kuat adalah dengan melahap sejumlah besar fragmen jiwa dan jiwa primer. Harus dikatakan bahwa dalam hal licik, Dutian tidak bisa menandingi Zhuxi. Dutian menatap Zhuxi saat dia menunjuk ke udara dan fragmen jiwa runtuh. Cara mereka pingsan sangat aneh. Setiap kali ada kilatan cahaya ungu, fragmen jiwa akan runtuh. Ini terjadi dengan sangat cepat dan segera sebagian dari fragmen jiwa telah runtuh. Cahaya ungu menjadi semakin cepat sampai seseorang hanya bisa melihat garis ungu. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya diserap oleh jiwa keempat. Dutian tidak dalam posisi untuk mengkhawatirkan fragmen jiwa. Mata Zhuxi berbinar. Dia akan naik ketika dia tiba-tiba melangkah mundur. Lubang seukuran jarum tiba-tiba muncul di tangannya dan darah segar menetes dari lukanya. Pada saat ini, lebih banyak jiwa yang roboh. Karena 10 jiwa utama dilahap oleh jiwa keempat, kecepatannya telah mencapai kecepatan yang tak terbayangkan. Hati Dutian sakit karena sepertiga dari bendera 1 miliar jiwa dilahap oleh jiwa keempat dalam sekejap bersama dengan 10 jiwa utama. Bendera 1 miliar jiwa tidak menderita kerugian seperti ini dalam waktu yang lama. Dutian menarik napas dalam-dalam dan berteriak, jiwa keempat, berhenti. Cahaya ungu keemasan berhenti saat bersenandung dan kemudian menyerbu ke arah Zhuxi. Zhuxi menghela napas. Dia ingin menunggu sampai jiwa keempat melahap semua jiwa sebelum menggunakan metode yang dipikirkan Suzaku sebelumnya untuk menangkapnya. Sayangnya, Dutian telah menghentikannya untuk melahap. Zhuxi tidak bisa mengatakannya lagi atau tujuannya akan terungkap. Zhuxi terus mundur sambil terus menunjuk ke udara di depannya. Serangkaian suara pecah bisa terdengar, menyebabkan Zhuxi mundur lebih cepat. Banyak luka seukuran jarum muncul padanya dan darah mengalir keluar darinya. Setiap kali lubang muncul, ekspresinya menjadi semakin jelek dan auranya melemah. Namun, darahnya mulai menutupi jiwa keempat. Mata Zuikwezi menjadi dingin saat dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan labu merah kecil. Tangannya membentuk segel dan dia berkata, sempurnakan. Dengan satu kata, benang api putih keluar dari labu kecil itu. Sekitar 1000 kaki di sekitarnya segera menjadi lautan api. Api ini bahkan lebih kuat dari api Suzaku suci. Mari kita lihat apakah 3 jiwa logammu lebih kuat dari labu api surgawi. Aku akan memurnikan jiwa keempat ini. Petik 2. Di dalam lautan api, jarum ungu keemasan muncul dan berubah menjadi merah. Meski tidak meleleh, darah Zhuxi perlahan menyatu dengan jiwa keempat selama pemurnian ini. Pada saat ini, jiwa keempat dengan cepat mulai berputar, menyebabkan hembusan angin yang meniup lubang di lautan api. So, kabur. Dutian berteriak. Jarum ungu keemasan menghilang dan terbang menuju Zhuxi. Mata Zhuxi berbinar. Ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya dan dia tertawa. Dutian, karena kamu tidak ingin menyerahkan bendera jiwa, aku tidak akan memaksa untuk mengambilnya, tapi aku akan mengambil jiwa keempat ini. Zhuxi menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan sebongkah kecil lumpur hitam. Dia meludahkan darah di lumpur hitam dan kemudian seuntai gas hitam keluar darinya. Tangan Zhuxi membimbing untaian gas hitam beberapa kali untuk membentuk simbol aneh. Orang tua ini menggunakan statusnya sebagai Suzaku saat ini dan memberikan 90% dari sisa umurku untuk membuka cultivation planet kristal. Saya ingin menggunakan domain, stop, yang diberikan oleh Cultivation Union kepada kami. Tangan kanannya menunjuk ke simbol itu dan kemudian dengan cepat terbang dan menghilang 3 kaki di depan Zhuxi. Pada saat ini, segala sesuatu dalam jarak 1000 kaki berhenti. Saat simbol menghilang, ada kilatan cahaya ungu keemasan dan kemudian jarum ungu keemasan muncul. Zhuxi mengulurkan tangan dan menangkap jiwa keempat. Saat ini, waktu mulai bergerak lagi. Zhuxi melangkah maju. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang ganas dan dia meraih ke arah Dutian. Dutian menghela nafas.
Dia berbalik untuk melihat gua yang telah dihancurkan oleh nyala api dan menutup matanya. Tapi saat Zhuxi mengulurkan tangan, tawa gelap datang dari tempat di mana Wang Lin berada. Nyala untuk orang tua ini. Ekspresi Zhuxi berubah. Dia merasakan sakit dari jiwa asalnya dan merasakan ketakutan yang tidak pernah dia rasakan setelah dia menjadi Suzaku. Bab 424 Situnan. Gelombang anggota klan abadi yang terlantar berkumpul di dalam awan hitam tak berujung di sisi timur benua Suzaku. Di tengah awan hitam duduk anggota klan abadi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua bernyanyi serempak. Kekuatan tato mereka telah berpindah dari tubuh mereka dan melayang di udara. Kekuatan tato dengan cepat naik ke udara. Setiap 2 jam anggota klan ini akan menggunakan semua kekuatan tato di tubuh mereka dan kemudian kelompok lain akan bertukar tempat dengan mereka untuk melanjutkan mantra. Proses ini berlangsung selama beberapa bulan. Pada hari ini, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah abu-abu muncul. Dia tidak memiliki tato di tubuhnya selain daun ungu di pipi kirinya yang memancarkan cahaya ungu. Dia berdiri di sana saat dia menatap sejumlah besar anggota klan di tengah dan mengungkapkan pandangan yang bijaksana. Di belakangnya mengikuti 3 pria tua. Aura yang mereka keluarkan bertiga persis sama dengan lelaki tua 8 daun yang mengejar Wang Lin sebelumnya. Salah satu orang tua dengan hormat berkata, "Nenek moyang kelima, ini adalah waktu." Nenek moyang keempat telah mengaktifkannya di sisi pohon leluhur. Petik 2. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, pohon leluhur dibebaskan karena leluhur kuno menyerahkan nyawanya dan menggunakan tubuhnya untuk membuka segel 5 pedang. Kita tidak bisa gagal kali ini. Petik 2. 4 subpohon dari pohon leluhur telah mengelilingi benua Suzaku. Kali ini negara Suzaku akan dihancurkan. Mata lelaki tua itu menunjukkan sedikit kegembiraan, tapi itu dengan cepat menghilang saat dia berkata, leluhur kelima, tentang leluhur kedua. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan berkata, jangan repot-repot dengannya. Dia sudah terlalu lama berada di negara Suzaku dan berpikir berbeda dari kita. Jika bukan karena keengganannya untuk bertarung, kita bisa saja menghabisi negara Suzaku dalam pertempuran itu beberapa tahun yang lalu. Aku hanya tidak percaya bahwa cultivation planet kristal yang dimiliki negara Suzaku memiliki kekuatan yang dia bicarakan. Orang tua itu mengangguk dan tidak lagi berbicara. Orang-orang dari Korsek ada di sini. Pria parubaya itu melihat ke kejauhan. Peti mati besar dengan cepat mendekat dari luar tepi timur benua Suzaku. Di atas peti mati duduk 3 orang. Ketiganya memiliki rambut putih. Selain dari satu di tengah, yang berada di tahap awal transformasi jiwa, 2 lainnya berada di tahap akhir dari formasi jiwa. Mereka bertiga sedang duduk di peti mati yang bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka tiba di depan awan hitam. Simbol tato di awan hitam menyala untuk mencegahnya masuk. Orang tua transformasi jiwa tahap awal dari mayat sekte berkata, saya yang tertua dari mayat sekte di planet Suzaku dan 2 di belakang saya adalah Diaken mayat. Saya meminta Forsaken Immortal Sect untuk membuka formasi tato. Petik 2. Tato di dalam awan hitam menyala lagi dan sebuah terowongan muncul. Peti mati besar dari Korsek dengan cepat terbang ke dalam. Peti mati itu berhenti di tengah awan hitam. Penatua transformasi jiwa tahap awal dari Korsek melompat ke bawah. Di hadapannya ada pria parubaya dan 3 dukun berdaun 8. Pria parubaya dengan tenang berkata, Elder Sima, saya telah menunggumu. Tetua Korsek tertawa dan berkata, saya terlambat karena saya menemui masalah di jalan. Selain mengantarkan mayat, saya juga di sini untuk memberitahu klan abadi tertinggal Anda sebuah berita. Petik 2. Pria parubaya itu memandang sesepuh Korsekte dengan mata tenang saat dia menunggu berita. Mata sesepuh Korsekte berbinar dan dengan senyuman yang bukan senyuman dia berkata, Zhuxi pergi ke sekte pemurnian jiwa dan sedang bertempur dengan Dutian untuk mencuri bendera 1 miliar jiwa. Ekspresi pria parubaya itu tetap sama, lalu dia tersenyum. Apakah hasilnya? Tetua Korsek tertawa. Itu aku tidak tahu, tapi dengan pemahaman sekte mayat tentang Suzaku saat ini, jika dia pergi, maka dia setidaknya harus percaya diri 80%. Klan abadi Anda yang terabaikan harus berhati-hati. Petik 2. Ekspresi pria parubaya itu belum berubah. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat ke arah pilu di ujung utara benua Suzaku. Dari situ ia merasakan aura yang membuatnya gemetar.
Zuxi sudah lama melupakan seperti apa rasa sakit dari jiwa asalnya. Saat ini dia merasakan ketakutan yang baru dia rasakan saat bertemu dengan generasi terakhir Suzaku. Zuxi, bagaimanapun, adalah seseorang dari posisi tinggi, jadi dia dengan cepat menenangkan dirinya dan bertanya, "Yang mulia, siapa Anda?" Sebuah sinar cahaya berwarna pelangi melintas saat Wang Lin muncul. Dia melayang di udara dengan rambutnya mengalir tanpa angin, tapi dia mengeluarkan aura yang sangat aneh. Tubuhnya memancarkan aura biru, aura dingin yang bisa membekukan apapun di dunia. Wang Lin saat ini benar-benar telanjang, tembus cahaya, dan berkilau. Matanya tidak lagi jernih tetapi dipenuhi aura jahat. Mata Qian Feng juga dipenuhi dengan kejahatan, tetapi dibandingkan dengan mata Wang Lin, itu seperti api unggun di sebelah matahari. Aura jahat di dalam mata Wang Lin ini hanya mewakili satu kata. Arogansi. Arogansi besar, arogansi ekstrim yang melihat segala sesuatu di dunia seperti di bawahnya dan tidak ada orang di dunia yang bisa menandinginya. Dia dengan santai menatap Zuxi. Tatapan ini beberapa kali lebih terang dari kilat. Tubuh Zuxi bergetar. Pada saat ini, dia benar-benar merasa seperti yang dia lakukan di masa lalu. Dia merasakan ketakutan yang sama dari saat dia menghadapi Suzaku sebelumnya. Dia dengan cepat mundur, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama keringat dingin keluar dari dahinya. Kamu adalah Wang Lin. Tidak, Anda bukan Wang Lin. Yang mulia, siapa Anda? Zuxi menarik napas dalam-dalam dan menyembunyikan teror di matanya. Orang tua ini menanyakan generasi apa kamu Suzaku. Kata-kata yang dipenuhi dengan kesombongan keluar dari mulut Wang Lin. Nada suaranya mengandung perasaan, kamu harus menjawab. Du Tian menatap pemandangan itu. Ketika dia melihat Wang Lin, dia merasakan perasaan asing yang kuat. Waktunya bersama Wang Lin tidak singkat, jadi dia segera dapat mengetahui bahwa orang ini bukan dia. Tidak ada cara bagi Wang Lin untuk memiliki tekanan seperti ini dan kesombongan, aku di atas semua orang, seperti ini. Jenis tekanan dan arogansi ini hanya dapat ditemukan pada monster tua yang telah dibudidayakan selama bertahun-tahun. Zuxi tidak ingin menjawab, tapi dia tanpa sadar berkata, Suzaku generasi ke-14. Wang Lin merenung sedikit sebelum dengan dingin menatap Zuxi dan berkata, atas nama Ye Wuyu, orang tua ini tidak akan membunuhmu. Sekarang nyahlah. Petik 2. Ye Wuyu. Du Tian terkejut. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Namun, setelah Zuxi mendengar nama ini, ekspresinya berubah tidak seperti sebelumnya. Dia segera mundur lebih banyak dan teror di dalam dirinya tidak bisa lagi disembunyikan, jadi itu terlihat di wajahnya. Zuxi menghirup udara dingin dan tubuhnya bergetar seolah-olah disambar petir. Tatapannya ke arah Wang Lin tidak lagi hanya dipenuhi dengan keterkejutan, itu juga mengandung rasa ngeri yang dalam. Ye Wuyu adalah nama yang hanya diketahui setiap generasi Suzaku. Tidak ada yang tahu, bahkan nenek moyang dari sekte di Suzaku pun tidak. Mereka hanya tahu bahwa ada seseorang dengan nama Daois Suzaku. Ye Wuyu adalah nama asli dari generasi pertama Suzaku. Saat Zuxi melihat aura biru di sekitar tubuh Wang Lin, dia mengingat kembali sejarah masa lalu Suzaku sampai dia mengunci satu identitas. Pada saat ini, teror di matanya menjadi lebih intens. Dia dengan hormat menggenggam tangannya ke arah Wang Lin tanpa ragu-ragu dan berkata, salam, leluhur. Junior akan pergi sekarang. Petik 2. Dengan itu, dia dengan cepat mundur. Mata Du Tian berbinar dan dia berteriak, tinggalkan jiwa keempat. Zuxi berhenti. Matanya menunjukkan bahwa dia sedang berjuang untuk membuat keputusan dan kemudian dia tiba-tiba berbalik dan menatap Wang Lin. Mata Wang Lin menunjukkan jejak masa lalu saat dia berkata, saat itu orang tua ini berhutang pada Ye Wuyu. Lupakan. Karena kamu menggunakannya untuk melawan klan abadi yang ditinggalkan, orang tua ini akan meminjamkannya kepadamu selama 3 tahun. 3 tahun dari sekarang kau akan mengembalikannya padaku. Petik 2. Du Tian panik dan hendak berbicara ketika Wang Lin menatapnya. Ketika Du Tian menoleh ke belakang, dia tidak bisa lagi melihat Wang Lin. Hanya ada aura asing yang mengatakan sesuatu seperti, aku akan membunuhmu jika kamu berbicara, dan dia tahu bahwa orang ini akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Hati Du Tian bergetar dan dia tidak lagi berani berbicara. Zuxi menghela nafas lega. Jika orang itu menginginkan jiwa keempat kembali tidak peduli apa, dia mungkin harus melawannya. Namun, dari apa yang dia dengar tentang orang ini,
Zuxi tidak memiliki sedikit pun kepercayaan diri untuk melawannya. Zuxi menggenggam tangannya dan akan pergi. Tapi mata Wang Lin menunjukkan kilatan arogansi dan dia berkata, karena kamu sudah menebak identitas lelaki tua ini, maka kamu harus tahu aturan saya. Apa kau akan pergi begitu saja? Petik 2. Zuxi merenung sedikit dan mengangkat tangan kanannya. Dia melambaikan tangan kirinya dan memotong 2 jari dari tangan kanannya. Masalah ini salah junior. Apakah 2 jari cukup? Petik 2. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan dengan arogan berkata, tinggalkan satu sama lain. Zuxi mengatupkan giginya. Dia melambaikan tangan kirinya untuk memotong jari lainnya. Wajahnya pucat saat dia menatap Wang Lin. Wang Lin lalu berkata, "Skram." Zuxi dengan cepat pergi tanpa menoleh. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. 100.000 kilometer jauhnya, Zuxi mengatupkan giginya dan meraung ke langit. Suzaku generasi kedua. Bagaimana dia bisa tetap hidup? Bagaimana dia masih bisa berada di planet Suzaku? Bagaimana bisa? Suzaku generasi ketiga bersekongkol melawannya dengan memikat pembudidaya asing. Bagaimana dia tidak mati? Petik 2. Dia meraung sepanjang perjalanan kembali sampai dia berada di atas negara Suzaku. Dia tiba-tiba berhenti saat dia melihat kembali ke arah Pilu. Kemarahan itu sekarang telah hilang, tetapi digantikan dengan kecurigaan. Sesuatu yang salah. Berdasarkan apa yang saya ketahui tentang generasi kedua Suzaku, tidak mungkin dia akan bersikap mudah pada saya. Mungkinkah dia baru saja terbangun dan berpura-pura? Bab 425 Bocah. Zuxi merenung sedikit. Ekspresinya menjadi sangat gelisah sebelum dia menghela nafas. Dia benar-benar tidak punya nyali untuk menguji teorinya. Dia menginjak kakinya di tanah dan retakan besar muncul di langit saat dia menatap dengan kejam ke arah Pilu. Suzaku generasi kedua, Zuxi terbang menuju Gunung Suzaku. Di dalam sekte pemurnian jiwa di Pilu. Sosok Wang Lin goyah dan kemudian jatuh dari langit setelah dia memastikan bahwa Zuxi telah pergi. Dutian terkejut dan segera menghampiri Wang Lin. Wajah Wang Lin saat ini pucat dan matanya tertutup. Dia jelas kesakitan. Dutian melihat lebih dekat, lalu ekspresinya berubah drastis dan dia berteriak, "Kerasukan!" Dia langsung mengatupkan giginya dan mengangkat tangannya. Dia akan menekan tangannya di dahi Wang Lin untuk membantunya melawan kepemilikan. Namun, saat dia hendak menekan, Wang Lin membuka matanya. Matanya sekarang jernih dan tidak mengandung arogansi dari sebelumnya. Wang Lin dengan lemah berkata, "Senior, berhenti." Dutian menatap Wang Lin dan berkata, dengan nada serius, "Apa sebenarnya yang terjadi? Kamu terlalu gegabah, anak nakal. Tidak bisakah Anda melihat parahnya situasi? Jika lelaki tua ini memiliki temperamen lamanya, saya akan membunuhmu dengan tamparan. Jangan berpikir bahwa karena umurmu akan segera berakhir, orang tua ini tidak bisa membuatmu merasakan bagaimana hidupmu perlahan-lahan terkuras." Petik 2. Suara yang sangat arogan datang dari alis Wang Lin. Tak lama setelah itu, lampu hijau terbang dari dahi Wang Lin dan berdiri di samping. Lampu hijau ini mengambil wujud pria paruh-baya bertubuh besar dengan wajah kasar dan tubuh besar. Saat dia muncul, dia melepaskan aura yang kuat. Warna langit tiba-tiba berubah. Karena dampak aura orang ini, awan mulai terbentuk. Petir terlihat dan hujan mulai turun. Pria paruh-baya itu mengangkat kepalanya ke arah langit dan berteriak, "Sebar untuk orang tua ini. Apakah aku membiarkanmu hujan?" Petik 2. Hanya dengan satu raungan, awan di langit tersebar tanpa jejak. Bahkan hujan yang turun pun terhembus. Bahkan tidak ada setetes pun yang mendarat. Tubuh Dutian bergetar hebat saat dia menatap tercengang ke pemandangan di depannya. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wang Lin tersenyum pahit dan batuk. Ketika api Suzaku suci tiba, jiwa asal Wang Lin telah kembali ke tubuhnya dan dia telah mencapai tahap transformasi jiwa. Namun, tidak ada cara baginya untuk membantu dalam pertarungan antara Dutian dan Zuxi, jadi ketika api Suzaku suci muncul, dia bersembunyi di dalam surga menentang manik. Ketika dia masuk ke sana, si Tunan terbangun. Si Tunan yang baru saja terbangun memiliki citra yang garang, tetapi pada kenyataannya dia sangat lemah. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berbicara sebelum si Tunan menyadari apa yang terjadi di luar, memasuki tubuh Wang Lin, dan membuat Zuxi takut. Harus dikatakan bahwa kemampuan akting si Tunan sangat kuat. Ketika si Tunan membuat Zuxi memotong jarinya,
Wang Lin sangat gugup, tetapi si Tunan sama sekali tidak gugup dan sombong seperti biasanya. Setelah itu, Wang Lin bertanya mengapa dia meminta Zuxi untuk meninggalkan jarinya. Mungkinkah dia tidak takut dengan pembalasan Zuxi? Tanggapan si Tunan adalah, karena saya si Tunan. Tadi kau hampir menghancurkan rencanaku dengan meminta jiwa keempat itu, dasar anak nakal. Jika aku membiarkan burung pipit pencuri kecil itu melihatku, lelaki tua ini pasti harus kembali tidur setelah bangun. Adapun jiwa keempat itu, setelah saya menemukan tubuh dan memulihkan kultivasi saya akan membunuh perjalanan saya ke Gunung Suzaku dan mencurinya kembali untuk Anda. Si Tunan memelototi Dutian. Dutian tidak pernah disebut anak nakal kecil selama ribuan tahun. Dia hanya bisa tersenyum hati-hati dan bertanya, "Senior." Si Tunan mengangkat kepalanya dan dengan arogan berkata, "Wang Lin, beritahu bocah kecil ini siapa aku." Wang Lin tersenyum kecut. Dia memandang Dutian dan berkata, "Dia adalah si Tunan." Si Tunan. Dutian berpikir untuk waktu yang lama dan tidak bisa memikirkan ahli apapun bernama si Tunan. Kemudian Wang Lin berkata, "Suzaku generasi kedua." Tubuh Dutian gemetar dan dia terhuyung mundur. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Dia akhirnya mengerti mengapa Zuxi ketakutan. Ketenaran generasi kedua Suzaku terlalu besar. Dalam beberapa hal bahkan melebihi ketenaran generasi pertama Suzaku. Tak lama setelah itu, Dutian menarik napas dalam-dalam. Dia dengan hormat membungkuk ke arah si Tunan dan berkata, "Junior Dutian dari Sekte Pemurnian Jiwa menyapa senior." Si Tunan mengangguk dan berkata, "Mempertimbangkan fakta bahwa kamu melindungi Wang Lin dan memberinya bendera 1 miliar jiwa, lelaki tua ini berjanji kepadamu bahwa jika ada kesempatan, aku akan membantumu menghidupkan kembali Sekte Pemurnian Jiwa." Si Tunan mengenang masa lalu. Jika bukan karena teman baiknya dari Sekte Pemurnian Jiwa, dia bahkan tidak akan punya waktu untuk melarikan diri ke surga menentang Manik selama pertempuran dengan para pembudidaya asing. Dutian mengungkapkan senyum di wajahnya. Dia telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk Sekte Pemurnian Jiwa, dan itu adalah hal yang paling dia khawatirkan dalam hidupnya. Inilah mengapa dia rela menggunakan akhir hidupnya untuk berteman dengan Wang Lin. Itu semua untuk menemukan cara agar Sekte Pemurnian Jiwa tetap hidup. Kedatangan Zuxi membuat Dutian putus asa. Namun, banyak hal berubah begitu cepat sehingga dia merasa seperti telah mengalaminya seumur hidup. Sekarang Suzaku generasi kedua secara pribadi telah berjanji untuk menjaga Sekte Pemurnian Jiwa tetap hidup, Dutian merasa puas. Dia duduk dalam posisi lotus dengan senyum di wajahnya dan perlahan menutup matanya. "Kakak magang senior, prediksi Anda berhasil, saya, Dutian, dapat bertemu dengan Anda, guru, dan semua leluhur sebelumnya sambil tersenyum. Saya, Dutian, bukan orang berdosa dari Sekte Pemurnian Jiwa. Saya menemukan harapan baru untuk Sekte Pemurnian Jiwa. Saya dapat melihat bahwa di masa depan, Sekte Pemurnian Jiwa saya akan menjadi eksistensi di luar negara budidaya peringkat 6. Saya, Dutian, telah meninggalkan jejak saya pada sejarah Sekte Pemurnian Jiwa. Guru, saya berhasil mencapai apa yang saya janjikan. Aku, Dutian, bersedia menghapus kesadaranku untuk memasuki bendera jiwa selamanya." Petik 2. Pada suatu malam hujan di jalan umum, para bandit membunuh semua orang, dan di antara reruntuhan ada seorang pemuda menangis. Sambil menghela nafas panjang, seorang lelaki tua berjalan keluar dari hujan. Setelah mengusap lembut kepala pemuda itu, dia mengungkapkan senyum lembut dan hanya mengatakan satu kalimat. "Apakah kamu bersedia ikut denganku?" Pemuda itu tumbuh di dalam Sekte Pemurnian Jiwa. Pemuda berbakat segera menonjol di antara murid lainnya. Dia melakukan semua ini hanya karena satu kalimat itu. Untuk mengikuti jejak lelaki tua itu, dia berlatih keras setiap hari. Hari demi hari, tahun demi tahun, dia melanjutkan kultivasi yang membosankan ini sampai dia memahami langit dan mencapai tahap formasi jiwa. Ia menjadi murid lelaki tua itu, diberi nama Daois Dutian, dan mengikuti lelaki tua itu kemana-mana. Waktu seperti sebuah lagu. Akan ada hari ketika lagu itu berakhir dan orang-orang pergi. Sebelum jiwa gurunya memasuki bendera 1 miliar jiwa, dia berjanji untuk melindungi Sekte Pemurnian Jiwa selama sisa hidupnya hanya untuk satu kalimat di masa mudanya. "Apakah kamu bersedia ikut denganku?" Guru, murid, akan datang, Dutian tersenyum sambil menutup matanya. Bagian terakhir dari kekuatan hidupnya menghilang.
Sinar cahaya ungu keemasan terbang dari alisnya. Bendera 1 miliar jiwa tiba-tiba muncul, dan dengan gelombang, cahaya ungu keemasan menghilang di dalamnya. Meskipun bendera 1 miliar jiwa telah kehilangan sepertiga dari fragmen jiwanya, 10 jiwa utama, dan jiwa keempat, itu masih merupakan bendera 1 miliar jiwa. Bendera setinggi 30 kaki ini mewakili akar dari sekte pemurnian jiwa. Tampaknya memiliki pikirannya sendiri saat melayang ke arah Wang Lin. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan meraih bendera jiwa, lalu dia melihat Dutian yang tersenyum dengan ekspresi kompleks dan melankolis. Dia berlutut dan bersujud ke arah Dutian. Meskipun senior bukan guruku, kamu memperlakukanku sebagai muridmu, aku tidak akan pernah melupakan tentang ini. Kemurungan di mata Wang Lin menjadi semakin kuat. Sebenarnya, waktunya dihabiskan dengan Dutian tidak terlalu lama, tapi kebaikan Dutian padanya terukir di hatinya. Zugzi, suatu hari aku pasti akan menemukanmu dan membuatmu membayar untuk memusnahkan sekte pemurnian jiwa. Wang Lin melihat ke arah negara Suzaku dan matanya menjadi dingin. Dengan embusan angin, mayat Dutian perlahan mulai hancur seolah-olah segala sesuatu tentang orang ini menghilang. Hanya dalam ingatan Wang Lin sosok Dutian masih tersisa. Bagimu untuk bertemu orang ini adalah keberuntunganmu. Dia layak untuk diingat. Si Tunan menghela nafas. Suaranya tidak lagi dipenuhi dengan kesombongan karena dia memikirkan teman-teman baiknya di masa lalu. Wang Lin merenung sedikit dan melihat ke arah si Tunan. Apa rencanamu? Mata si Tunan berbinar dan arogansi muncul kembali. Dia berkata, temukan tubuh dengan bakat yang cocok untuk saya, pulihkan kultivasi saya, dan cari orang-orang yang menyebabkan saya berakhir dalam situasi ini. Jika mereka sudah lama meninggal, maka aku akan melampiaskan amarahku pada keturunan mereka. Petik 2. Kepribadian si Tunan selalu seperti ini. Saat itu dia terus mengajari Wang Lin jalur kultivasi yang hampir seperti iblis ini. Alasan Wang Lin membunuh begitu banyak berkaitan dengan pengaruh si Tunan. Wang Lin mengangguk dan berkata, manik yang menentang surga telah menyatu dengan jiwaku dan tidak dapat disingkirkan. Tanpa membiarkan Wang Lin menyelesaikannya, Situ berkata, omong kosong. Itu semua kesalahan manik sialan itu sehingga aku berakhir dalam keadaan seperti itu. Bahkan jika Anda memberikannya kepada saya tidak akan menginginkannya. Petik 2. Wang Lin memandang si Tunan dan berbisik, Situ. Apa itu? Si Tunan memutar matanya. Terima kasih. Si Tunan merenung. Sebenarnya, dia sudah menebak bahwa surga yang menentang manik adalah harta yang sangat langka, kemungkinan besar melebihi harta surgawi. Tetapi meskipun dia adalah orang yang kejam dan arogan, dia sangat menghargai kebaikan yang ditunjukkan orang lain padanya. Suzaku pertama menunjukkan kebaikan padanya dan itulah mengapa dia menyerah meninggalkan planet ini untuk tinggal dan melindungi negara Suzaku. Hubungan antara dia dan Wang Lin sangat sulit, tapi itu justru membuat hubungan di antara mereka semakin dekat. Dia pada dasarnya menyaksikan Wang Lin tumbuh sebagai seorang kultivator, jadi baginya, Wang Lin seperti muridnya sendiri. Itulah mengapa dia tidak bisa meminta manik yang menentang surga. Si Tunan mendengus sambil menoleh dan berkata, jika kamu ingin berterima kasih padaku, carilah tubuhku. Tunggu sebentar dan biarkan saya memeriksa apakah ada tubuh yang cocok untuk saya di planet ini sekarang. Meskipun lelaki tua ini tidak bisa melawan musuh, aku masih memiliki mantraku, jadi menemukan tubuh seharusnya mudah. Dengan itu, mata si Tunan berbinar dan perasaan ilahi menyebar. Mata Wang Lin berbinar dan dia berkata, Zugzi memiliki seorang murid bernama Qian Feng. Tubuhnya seharusnya cukup bagus. Petik 2. Murid Zugzi, lupakan. Saya berhutang pada Suzaku generasi pertama. Jika Anda ingin membunuhnya, saya tidak peduli, tetapi bagi saya yang melakukannya, itu terlalu berlebihan. Bagaimana mungkin tubuh seperti ini ada di planet Suzaku? Meskipun tubuh ini masih hanya laki-laki, itu adalah bahan milik berkualitas tinggi. Tidak buruk. Aku tidak peduli jika dia masih kecil, anak ini dibuat untuk dirasuki. Si Tunan melihat ke arah utara yang ekstrim dengan mata penuh dengan kegembiraan. Bab 426 Kristal Planet Budidaya. Oh. Wang Lin melihat ke arah si Tunan. Mata si Tunan dipenuhi dengan kegembiraan. Sambil tersenyum dia berkata, bagus, orang tua ini telah memilih tubuhnya. Wang Lin, ikuti saya ke kutub utara. Disitulah letak tubuh yang saya inginkan. Petik 2. Dengan itu, dia mulai terbang.
Wang Lin menamparkan tas pegangannya. Nyamuk itu mengaum dan muncul di depan Wang Lin. Dia melompat ke punggung nyamuk, duduk, dan mengikuti si Tunan. Si Tunan berbalik untuk melihat nyamuk itu. Matanya berbinar saat dia berkata, binatang macam apa itu? Di mana Anda menemukannya? Orang tua ini akan pergi menangkap satu untuk dimainkan. Petik 2. Nyamuk itu selalu kejam, tetapi setelah merasakan aura dari si Tunan, ia mengeluarkan beberapa senandung dan mundur darinya. Si Tunan menatap binatang nyamuk itu sebentar. Dalam sekejap, dia muncul di samping Wang Lin di punggung nyamuk dan berkata, kamu lari untuk apa? Aku tidak akan memakanmu. Petik 2. Tubuh nyamuk itu bergetar saat menatap Wang Lin dengan memohon. Wang Lin tersenyum tipis saat dia mengusap kepala besar nyamuk itu. Dia mengeluarkan sepotong batu giok dan setelah mencetak beberapa informasi di atasnya, dia menyerahkannya ke si Tunan. Jika Anda pergi ke sana, Anda dapat menangkap nyamuk buas sebanyak yang Anda inginkan. Si Tunan mengambil batu giok itu. Setelah dia memindainya, ekspresinya langsung berubah. Dia dengan canggung berkata, sudahlah. Saya tidak menginginkannya lagi. Batu giok yang diberikan Wang Lin kepadanya berisi informasi tentang planet tempat dewa kuno menemukan sejumlah besar hewan nyamuk. Bahkan dengan harga diri si Tunan, hatinya bergetar saat melihat informasi di batu giok. Dia kemudian melihat binatang nyamuk dengan ekspresi aneh. Si Tunan tersenyum nakal dan berkata, Wang Lin, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Setelah saya memiliki tubuh, pinjamkan saya nyamuk untuk belajar sebentar. Saya hanya akan mempelajarinya dan tidak membahayakan hidupnya. Petik 2. Tidak memungkinkan. Wang Lin menolak tanpa ragu-ragu. Si Tunan panik dan berkata, saya benar-benar tidak akan membunuhnya. Ini mungkin menjadi lebih kuat. Petik 2. Tidak memungkinkan. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Mata si Tunan melebar saat dia menatap Wang Lin dan berteriak, bocah kecil, tidak ada yang berani menolak orang tua ini. Saat itu lelaki tua ini menginginkan selir generasi pertama dan kemudian aku mencurinya darinya. Selama saya menginginkannya, tidak ada yang bisa menolak saya. Apakah Anda akan memberikannya kepada saya? Jika tidak, aku akan membunuhmu dengan satu tamparan, dasar anak yang tidak berbakti. Petik 2. Wang Lin menatap si Tunan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun tetapi diam-diam mengawasinya. Tak lama kemudian, si Tunan dengan hati-hati tersenyum dan berkata, bagaimana saya bisa berakhir dengan seseorang seperti Anda? Ketika Anda masih kecil, saya yang menyesuaikan tubuh Anda sehingga Anda bisa berkultivasi. Dan aku juga yang memberimu ide untuk mencuri yayasan seseorang. Dan saya juga menyelamatkan Anda berkali-kali. Apakah Anda lupa saat anak kecil keluarga Teng mengejar Anda? Juga, di luar lembah Jueming aku mempertaruhkan hidupku untuk menyelamatkanmu dan ini caramu memperlakukanku. Saya orang tua yang menyedihkan. Saya tidak punya banyak keinginan, saya hanya ingin meminjam nyamuk untuk belajar. Wang Lin merasa kepalanya mulai sakit. Jika si Tunan terus bermain keras, dia akan bisa mengabaikannya, tetapi sekarang setiap kata yang diucapkan si Tunan mendarat di hatinya. Setelah beberapa saat, Wang Lin tersenyum tak berdaya dan berkata, baiklah, aku akan meminjamkannya kepadamu, aku akan meminjamkannya kepadamu. Ekspresi si Tunan tiba-tiba berubah menjadi sombong dan dia tertawa. Bagus, ini lebih seperti orang yang dipilih orang tua ini. Dengan itu, dia melihat ke arah nyamuk itu dan menunjukkan senyuman yang menyeramkan. Tubuh nyamuk itu bergetar dan menjerit. Senyuman itu hampir membuatnya jatuh dari langit. Saat mereka terbang, Wang Lin merenung sedikit dan bertanya, Situ, apakah kamu tahu Ji Realem? Ekspresi si Tunan menjadi serius saat dia berkata, Ji Dao adalah Ji dari 3 alam. Mengapa Anda menanyakan ini? Petik 2. Wang Lin memandang si Tunan. Di dunia ini, selain Li Muwan, satu-satunya orang yang bisa dia percayai sepenuhnya adalah si Tunan. Wang Lin menamparkan tas yang dipegangnya dan gumpalan cahaya putih muncul. Cahaya putih ini memberikan tekanan seperti pembalasan ilahi. Meskipun tekanan ini tidak berbahaya bagi Wang Lin, itu bisa membunuh kultivator jiwa baru lahir yang menyentuhnya. Si Tunan berseru kaget. Dia mengambil cahaya putih, melihat lebih dekat, dan ekspresinya segera berubah drastis. Perasaan ilahi segera menyebar untuk memeriksa lingkungan mereka sebelum dia melemparkan cahaya putih ke arah tas Wang Lin. Dia mengirimkan cahaya putih melalui indera ilahi Wang Lin dan langsung ke dalam tas.
Si Tunan berseru, mengapa kamu memiliki ji realem? Wang Lin perlahan berkata, kembali ke lembah Jueming, sepotong ji realem ini muncul di tubuh saya. Anda masih tidur saat itu, jadi Anda tidak melihatnya. Kemudian tubuhku hancur dan kamu menyelamatkan jiwaku sebelum kembali tidur lagi. Di medan pertempuran asing, ji realem saya mencapai penyelesaiannya. Petik 2. Ji realem adalah substansi yang sangat tirani. Saya tidak memiliki banyak informasi tentang itu, tetapi saya tahu bahwa aliansi kultivasi selalu mencari pembudidaya ji realem. Kapanpun mereka menemukan seseorang yang memilikinya, mereka membunuh mereka. Kamu harus ingat untuk tidak pernah menunjukkannya kepada siapapun, terutama Suzaku saat ini. Ekspresi si Tunan sangat serius. Wang Lin mengangguk. Dia merenung sedikit dan kemudian berkata, saya curiga ji realem ini ada hubungannya dengan metode kultivasi kenaikan underworld Anda. Si Tunan kaget. Dia mengusap dagunya dan berkata, Anda mungkin benar, tetapi ada beberapa variabel yang tidak diketahui yang berperan di sini karena saya juga akan memiliki ji realem. Sejauh yang saya tahu, kemungkinan ji realem muncul terlalu rendah. Juga, terlalu sulit untuk diolah. Fakta bahwa Anda dapat mengeluarkannya dari tubuh Anda tanpa terpengaruh sudah sangat jarang. Si Tunan memandang Wang Lin dengan apresiasi di matanya. Situ, saya mendengar dari seseorang bahwa kristal planet budidaya dapat membantu ji realem menerobos keterbatasannya. Benarkah? Apa sebenarnya cultivation planet crystal itu? Mata Wang Lin berbinar saat dia akhirnya menanyakan pertanyaan yang telah dia tahan selama ratusan tahun. Kamu bahkan tahu tentang cultivation planet crystal, si Tunan mengungkapkan ekspresi yang kompleks sebelum menghela nafas dan berkata, The cultivation planet crystal, benda itu bukanlah hal yang baik, tetapi jika kamu ingin meninggalkan planet ini, kamu benar-benar harus mendapatkannya atau itu bisa menimbulkan masalah di masa depan. Kristal planet budidaya adalah hal paling ganas yang digunakan aliansi budidaya untuk mengontrol planet budidaya. Si Tunan hendak melanjutkan berbicara ketika dia tiba-tiba melihat ke kejauhan dan berkata, kita akan membicarakan ini nanti. Saat ini ada anggota klan abadi tertinggal sebelum kita yang memberikan persembahan kepada roh leluhur mereka. Biarkan saya berpikir. Aku ingat Suzaku generasi pertama mempelajari mantra yang dapat menggunakan roh leluhur untuk menyerap sebagian kekuatan misterius, aku semakin tua dan ingatanku semakin buruk. Saya pikir ini benar. Wang Lin, berikan aku giok surgawi. Petik 2. Saat Wang Lin melihat ke kejauhan, dia menamparkan tas pegangan lainnya, mengeluarkan giok surgawi, dan menyerahkannya ke si Tunan. Si Tunan mengambil batu giok langit dan dalam satu tarikan napas waktu menyedotnya hingga sampai hancur. Matanya dipenuhi dengan energi spiritual surgawi saat dia berkata, saya ingat Suzaku generasi pertama mengatakan bahwa mantra ini memiliki kelemahan yang fatal. Meskipun kelemahan itu agak mengganggu saya saat ini, saya harus bisa menghindarinya. Wang Lin, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Dengan itu, dia menghilang. Ketika si Tunan muncul dan menakuti Zuxi, semua pembudidaya Ascendan merasakan aura yang kuat itu. Seorang pria tua berjubah putih muncul di langit timur negara Suzaku. Dia adalah satu-satunya kultivator Ascendan dari Sekte Langit Surgawi, Chu Yunfei. Pada saat ini, ekspresinya tidak tenang. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, aura yang sangat kuat. Dia sedikit menggelengkan kepalanya. Saat dia melihat ke timur, matanya menjadi dingin. Di belakangnya ada beberapa lusin pembudidaya. Kebanyakan dari mereka berada di tahap formasi jiwa dan hanya 3 dari mereka berada di tahap transformasi jiwa. Di belakang orang-orang ini ada lebih dari 100 pembudidaya jiwa baru lahir. Di langit selatan benua Suzaku adalah pasukan kultivasi lebih dari 100 pembudidaya yang terbang ke selatan. Orang di depan adalah pria parubaya. Dia adalah pembudidaya Ascendan dari Shattering Earth Sekte. Dia tersenyum pahit dan berkata, sial bagiku untuk bercampur dalam periode perang yang berantakan. Setelah Zuxi kembali ke Gunung Suzaku, dia beristirahat sebentar sebelum segera pergi lagi. Kali ini targetnya berada di sisi barat benua Suzaku. Di awan hitam di tepi timur benua Suzaku, leluhur kelima dengan muram menarik pandangannya. Tetua Sekte Mayat Sima dengan budidaya transformasi jiwa tidak dapat mendeteksi perubahan yang terjadi ketika si Tunan muncul, tetapi ketika dia melihat ekspresi leluhur kelima ini menjadi jelek, dia tidak bisa tidak terkejut.
Dia baru saja akan mencari informasi ketika leluhur kelima melambaikan lengan bajunya dan berkata, Elder Sima, mari kita mulai. Mata Sima berbinar dan dia tertawa. Bagus, alasan saya datang ke sini adalah untuk mengantarkan mayat ini. Itu bisa membuat pohon roh leluhur klan abadi tertinggal Anda semakin berkembang. Petik 2. Dengan itu, dia berbalik untuk melihat kedua mayat diaken di belakangnya. Tanpa sepatah kata pun kedua diaken itu turun dari peti mati dan mulai membentuk segel. Untaian energi spiritual terbang dari mereka dan mendarat di peti mati. Tak lama kemudian, mereka berdua melepaskan cahaya misterius dan hantu dari tubuh mereka dan berteriak, buka. Suara dua potong kayu yang saling menggesek memenuhi udara saat tutup peti mati dari kayu perlahan-lahan bergerak untuk membuat bukaan. Pembukaannya semakin besar dan besar. Gas hitam keluar dari dalam bersama dengan bau daging busuk. Tatapan leluhur kelima tenang saat dia melihat peti mati. Namun, 3 dukun berdaun 8 di belakangnya sangat gugup dan diam-diam berjaga. Bangkit! 2 diaken mayat berteriak bersama sekali lagi. Tutupnya tiba-tiba didorong ke samping oleh tangan yang tidak terlihat dan itu menabrak tanah. Pada saat ini, gas hitam menjadi lebih padat karena lebih banyak yang lolos dari peti mati dan sepertinya ingin mengelilingi seluruh peti mati. Nenek moyang kelima klan abadi yang terabaikan dengan dingin berkata, ini adalah mayat yang kalian bicarakan. Penatua Sima mengeluarkan senyum nakal dan berkata, leluhur kelima, jangan salahkan saya. Perintah datang dari atas dan jenazah dikirim dari atas juga. Saya tidak punya hak untuk membuat keputusan apapun. Namun, di planet Suzaku, tidak banyak mayat klan iblis raksasa transformasi jiwa. Yang satu ini dipindahkan dari planet lain. 4 mayat lainnya seharusnya sudah dikirim ke lokasi mereka. Bab 427 Pohon Roh Leluhur. Nenek moyang kelima tetap diam tapi sedikit mengerutkan kening. Pada saat ini, kedua tangan diaken mayat itu membentuk segel lebih cepat dan lebih cepat. Kemudian mereka membatukkan darah, tetapi darah tidak mendarat di peti mati. Itu membentuk 2 orang berdarah. Kedua orang berdarah itu langsung masuk ke peti mati. Mayat besar melayang keluar dari peti mati disertai dengan banyak suara gesekan. Mayat ini tingginya lebih dari 100 kaki dan membusuk. Ada bagian di mana Anda bisa melihat tulang putih. Beberapa belatung raksasa masih bergerak di dalam tubuh, membuatnya terlihat sangat menjijikkan. Namun, kepala jenazah disimpan dalam kondisi sangat baik, terutama di antara alis di mana kapak ungu sangat terlihat. Tepat pada saat ini, suara tenang datang dari kejauhan. Nenek moyang kelima klan abadi tertinggal, lelaki tua ini Chu Yunfei ada di sini untuk bertempur denganmu. Saat suara ini mencapai mereka, ledakan yang menghancurkan bumi datang dari luar awan hitam. Segera setelah itu, tekanan kuat muncul di luar awan hitam dan menghancurkannya. 10.000 kaki jauhnya berdiri kultivator Ascendan Sekte Langit Surgawi yang matanya seperti kilat. Di belakangnya ada sejumlah besar pembudidaya dengan tatapan dingin dan mata yang dipenuhi dengan niat membunuh. Mata leluhur kelima menjadi dingin saat dia melambaikan tangan kanannya dan berkata, bunuh. Dengan satu kata itu, semua anggota klan immoral yang terabaikan menyerang dan pertempuran dimulai. Chu Yunfei tiba di samping peti mati, memukulnya dengan telapak tangannya, dan berkata, mayat sekte, kalian mendekati kematian. Nenek moyang kelima klan abadi yang terabaikan mengulurkan tangan dan menarik mayat raksasa itu ke tempat anggota klan memberikan persembahan mereka sebelum tangan Chu Yunfei bisa mendarat di atasnya. Dengan keras, mayat besar itu mendarat di tanah, menciptakan gelombang kejut yang menendang debu di tanah. Peti mati itu berubah menjadi debu oleh telapak tangan Chu Yunfei. Nenek moyang kelima dengan cepat berkata, aktifkan pohon reinkarnasi. Kemudian dia dengan cepat menyerbu ke arah Chu Yunfei dan melambaikan tangannya. Awan hitam dengan cepat datang dan mengelilinginya dan Chu Yunfei. Ada kilatan cahaya yang keluar dari dalam awan hitam serta gelombang kejut karena energi spiritual surgawi digunakan. Siapapun yang terjebak dalam gelombang kejut segera berubah menjadi debu. Setelah leluhur kelima menyerang, salah satu tetua dengan cepat melompati anggota klan dan mendarat di mayat besar. Dia tampaknya tidak keberatan dengan belatung di tubuh saat tangan kanannya mengulurkan tangan dan bola cahaya keemasan seukuran kepalan tangannya muncul di tangannya. Pada saat ini, salah satu mata kultivator transformasi jiwa tahap tengah menyala dan dia mendekati orang yang dia lawan sebelum menyerbu ke arah orang dengan cahaya keemasan. Dia berteriak, jatuhkan cahaya emas itu.
Kemudian dia melambaikan tangannya dan pedang terbang-terbang. Dukun 8 daun tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat pria paruh baya yang menyerangnya. Tanpa ragu-ragu, dia menekan cahaya keemasan ke dada mayat raksasa itu. Cahaya keemasan menyala saat pedang terbang menembus dada dukun berdaun 8. Wajah dukun 8 daun itu sangat pucat, tapi dia terus menekan cahaya keemasan ke dada mayat. Lalu dia tertawa dan menyeka luka di dadanya. Dia menjilat darah dari jari-jarinya dan dengan cepat menyerang pria paruh baya itu. Cahaya keemasan pada mayat klan iblis raksasa menjadi cerah dan lebih cerah. Chu Yunzi, yang melawan leluhur kelima, mengerutkan kening saat dia mundur dan berteriak, hancurkan mayat klan iblis raksasa itu. Para pembudidaya sekitarnya semua menyerbu ke arah mayat. Namun, anggota klan abadi yang terabaikan menyerahkan diri karena mereka tidak peduli dengan kehidupan mereka. Beberapa bahkan rela meledakkan diri untuk menghentikan para pembudidaya masuk. Cahaya keemasan menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Pada saat ini, mayat klan iblis raksasa mulai menyusut. Cahaya keemasan itu seperti tanaman di bumi, tumbuh saat ia menyedot nutrisi dari tanah. Proses ini berlangsung selama 10 napas waktu sebelum mayat klan iblis raksasa terkuras semua energinya dan kemudian berubah menjadi debu. Chu Yunfei menyerbu keluar dari awan hitam menuju cahaya keemasan. Nenek moyang kelima mencibir di dalam awan hitam dan tidak berusaha menghentikannya. Ketika Chu Yunfei tiba, cahaya keemasan tiba-tiba hancur dan pohon reinkarnasi setinggi 1000 kaki muncul. Gelombang kejut yang kuat menyebar darinya dan menutupi seluruh bagian timur planet Suzaku. Ekspresi Zhu Yunfei berubah drastis saat dia mundur dengan cepat. Namun, dia terkena gelombang kejut, sehingga darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Nenek moyang kelima mencibir saat dia menyerang Chu Yunfei. Mata Chu Yunfei berbinar saat dia memutuskan untuk tidak bertarung lagi. Dia keluar dari tempat ini sambil berteriak, mundur. Para pembudidaya yang bertarung dengan klan abadi yang ditinggal semua menghela nafas dan dengan cepat mundur. Anggota klan abadi yang tertinggal akan mengejar ketika leluhur kelima berkata, jangan mengejar, lindungi pohon roh leluhur reinkarnasi. Penatua Sima, yang tidak bertindak sama sekali, melihat ke pohon reinkarnasi dengan cahaya misterius di matanya. Dia berkata, menurut kesepakatan kita berdua, di mana barangnya? Nenek moyang kelima merenung sedikit sebelum menunjuk ke alisnya. Kemudian tato seukuran telapak tangannya terbang dari sela-sela alisnya. Tato ini sangat rumit. Hanya dengan melihatnya saja akan membuat mata Anda berputar. Namun, itu berisi petunjuk kekuatan yang sangat primitif dan destruktif. Tato ini adalah salah satu tato yang diwariskan nenek moyang. Ketika saya mencapai tahap 9 daun, saya menyelesaikannya. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan tato itu terbang ke arah sesepuh Sima. Ekspresi Elder Sima menjadi serius saat dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan kotak giok. Kotak ini tidak mengeluarkan energi spiritual tetapi energi spiritual surgawi dan ditutupi dengan batasan yang kuat. Dia dengan hati-hati menempatkan tato di dalam kotak giok sebelum menghela nafas lega dan memasukkan kotak itu ke dalam tasnya. Dia kemudian tertawa dan berkata, nenek moyang kelima pasti sangat menentukan. Saya berharap nenek moyang lain melakukan hal yang sama. Petik 2. Karena klan abadi saya yang terabaikan membuat janji kepada sekte mayat Anda, kami tidak akan mundur di pihak kami dari perjanjian. Nenek moyang kelima dengan dingin menatap Sima yang lebih tua. Saat Sima tertawa, matanya bersinar dan dia tiba-tiba berkata, saya akan menyampaikan pesan dari Master Sekte Korsek saya. Di mayat sekte saya, kami masih memiliki mayat klan iblis raksasa yang pernah menebas banyak dukun 9 daun Anda. Tubuhnya sudah mencapai tahap pertengahan ascendan. Jika Anda tertarik, Anda dapat menghubungi kami kapan saja. Setelah mengatakan itu, dia bahkan tidak menunggu jawaban sebelum segera pergi. Kedua mayat diaken dengan cepat mengikuti dan ketiganya menghilang dari awan hitam. Pemandangan yang sama terjadi di tepi utara, selatan, dan barat benua Suzaku juga. Sayangnya, selain Zugzi yang berhasil menghancurkan pohon reinkarnasi di barat, gagal selatan dan timur. Namun, pemandangan aneh terjadi di pohon utara. Sosok si Tunan bergerak seperti hantu dan diam-diam memasuki kabut hitam. Tidak ada yang memperhatikan dia datang, bahkan leluhur keempat yang bertanggung jawab atas tempat ini. Saat pohon roh leluhur reinkarnasi mulai tumbuh, si Tunan masuk ke dalamnya dan menjadi seperti parasit.
Dia menyerap semua nutrisi yang dimaksudkan untuk pohon itu, menyebabkan pohon roh leluhur reinkarnasi yang sangat langka tumbuh runtuh. Adegan aneh ini menyebabkan semua anggota klan abadi tertinggal tercengang. Nenek moyang keempat yang geram harus mengorbankan tato untuk akhirnya menemukan si Tunan. Si Tunan tertawa dengan arogan pada leluhur keempat dan menghilang, hanya menyisakan suara angin. Sial, itu sangat buruk. Jika saya tahu itu menjijikkan, saya tidak akan memakannya. Petik 2. Rambut leluhur keempat klan abadi yang tertinggal menjadi putih dan matanya begitu merah sehingga darah akan menetes. Dia meraung saat dia menyerang dan mengejar si Tunan. Si Tunan tidak hanya melahap pohon reinkarnasi tetapi juga roh leluhur. Ini adalah salah satu dari 5 roh leluhur yang klan abadi terabaikan menghabiskan puluhan ribu tahun untuk mengasuh. Setelah roh leluhur tumbuh dan kemudian digabungkan dengan mantra khusus, ia dapat memanggil tubuh roh dari kekosongan. Tubuh roh kemudian akan menyatu dengan roh leluhur untuk menciptakan dukun 10 daun. Namun, roh leluhur baru saja dimakan tepat di bawah hidungnya. Kepalanya dipenuhi amarah dan amarahnya telah mencapai batasnya. Saya akan membunuh kamu. Teriak leluhur keempat sambil mengejar si Tunan seperti orang gila. Si Tunan melarikan diri dengan sangat cepat saat dia tertawa. Metode Suzaku generasi pertama agak tidak tahu malu, tapi lelaki tua ini menyukainya. Ketika lelaki tua ini memiliki tubuh, saya bisa mengajarkannya kepada Wang Lin dan kami berdua bisa melahap roh leluhur. Meskipun saya takut dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, dia tidak dapat menahannya. Petik 2. Saya akan membunuhmu. Raungan sengit dari seseorang yang hatinya sepertinya telah terkoyak datang dari belakang si Tunan. Kebencian yang datang dari raungan di belakang si Tunan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Wang Lin sudah mendengar raungan dari kejauhan. Dia segera menyingkirkan binatang nyamuk itu dan dengan cepat terbang ke samping alih-alih menunggu si Tunan di satu tempat. Ketika perasaan ilahi si Tunan menyebar, dia menemukan Wang Lin dan berteleportasi kepadanya. Dia muncul di samping Wang Lin dan dengan cepat berkata, "Kamu terlalu lambat. Aku akan membawamu. Ada anjing gila yang mengejar kita." Setelah lelaki tua ini memiliki tubuh dan telah mencerna kekuatan dari roh leluhur, aku pasti akan merebus anjing gila kecil itu. Petik 2. Dengan itu, dia meraih Wang Lin dan dengan cepat terbang. Kecepatan si Tunan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia dan Wang Lin telah meninggalkan benua Suzaku dan sedang dalam perjalanan ke Kutub Utara. Nenek moyang keempat The Forsaken Immortal Clan tampaknya bertekad untuk mengejar si Tunan. Saat si Tunan terbang, dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia sering memperlambat langkah untuk membiarkan leluhur keempat itu menyusul. Orang tua ini telah melahap roh leluhur mereka dan kemudian, setelah aku bergabung dengan tubuh itu, aku akan melahap anjing gila kecil ini juga. Ini akan mengurangi banyak waktu pemulihan. Aku akan mendapatkan keuntungan secara pribadi dan memusnahkan dukun yang memiliki kekuatan serupa dengan kultivator Ascendan, jadi bisa dikatakan bahwa aku tidak melupakan kebaikan Suzaku generasi pertama. Si Tunan tertawa. Bab 428 Tanah Api Utara Kecil. Little Northern Flameland berada di ujung utara planet ini. Disinilah tempat Sueyu dulu berada. Es di sini tidak pernah mencair sejak para pembudidaya datang ke planet ini. Angin dingin menderu sepanjang hari dan daratan dipenuhi es. Dari kejauhan terlihat awan kabut biru tua yang akan mengapung di sekitar area tersebut. Kemanapun kabut ini pergi, segala sesuatu dengan kehidupan akan mati. Kabut dingin ini disebut kabut 9 li. Kekuatan alam misterius ini hanya muncul di tempat yang sangat dingin. Selain menghancurkan segalanya, kabut 9 li memiliki efek lain yaitu menyedot apa yang tidak bisa diserap dan perlahan-lahan memperbaikinya. Little Northern Flameland sangat luas. Ketika Sueyue ada di sini, mereka hanya bisa menjelajahi sepertiga tanah sebelum mereka tidak bisa pergi lebih jauh, jadi mereka akhirnya membangun negara mereka di perbatasan wilayah ini. Namun, beberapa pembudidaya yang kuat tahu bahwa di tengah Little Northern Flameland ada bidang es merah. Es di sana tidak dingin tapi nyala api. Ini sangat sering terjadi. Api yang ada di es membentuk kekuatan yang bisa membuat orang takjub. Jadi, para pembudidaya di planet Suzaku menamai tempat ini Little Northern Flameland. Ada beberapa batasan kuno di tanah ini yang telah ada sejak lama. Kabut 9 li adalah salah satunya. Ada juga pembatasan api darah. Itu tidak berpengaruh pada benda-benda tanpa darah,
tetapi jika sesuatu dengan darah terkena cahaya, darah mereka akan mulai mendidih dan kemudian mereka akan mati dalam 10 detik. Selain itu, ada juga es yang bisa menyerap indera ketuhanan. Es ini membuat akal ilahi terus melemah saat keduanya bersentuhan. Pada saat ini, di kedalaman tanah api utara kecil terbaring tubuh seorang anak laki-laki yang ditutupi oleh kabut 9 li. Anak laki-laki itu sangat tampan, tetapi dia memiliki ekspresi yang memberontak. Dia kadang-kadang membuka mulutnya untuk memuntahkan untaian gas hitam yang akan mendorong kabut 9 li pergi. Namun, saat kabut 9 li disingkirkan, kabut itu akan kembali dan perlahan memperbaiki bocah itu. Bocah ini adalah anak iblis yang telah dilepaskan oleh tetua sekte Kors Suntai melawan leluhur klan iblis raksasa. Anak iblis ini sangat aneh. Saat itu, tubuh leluhur klan iblis raksasa dihancurkan olehnya. Kemudian leluhur klan iblis raksasa terpaksa melarikan diri dengan jiwa asalnya dan pada akhirnya menggunakan tempat ini untuk menjebak anak iblis tersebut. Jika bukan karena fakta bahwa Suntai dikirim pergi oleh kekuatan garis keturunan leluhur klan iblis raksasa, maka dengan Suntai yang mengendalikannya, anak iblis itu tidak akan terperangkap. Asal-usul anak iblis ini luar biasa. Untuk membicarakan tentang asal-usul anak iblis ini, pertama-tama kita harus berbicara tentang sekte mayat. Kors Sek adalah sekte yang sangat besar. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan sekte manapun di planet Suzaku. Faktanya, ada cabang dari Kors Sek di banyak planet. Kors Sek adalah organisasi yang sangat besar dengan akar di banyak planet budidaya yang berbeda. Mereka terlibat dalam perdagangan jenazah dan mengumpulkan barang-barang yang asal-usulnya misterius. Sangat sedikit orang yang tahu di mana markas Kors Sek berada karena ini adalah rahasia. Struktur Kors Sek seperti menara. Ada banyak tingkatan yang berbeda. Di dalam aliansi budidaya, Kors Sek adalah salah satu dari sedikit yang diakui sebagai sekte resmi. Dibandingkan dengan semua sekte di banyak planet budidaya, Kors Sek adalah salah satu dari sedikit sekte nyata di era saat ini. Banyak pembudidaya generasi yang lebih tua tahu bahwa Anda tidak bisa begitu saja mengacaukan sekte mayat. Dikatakan bahwa orang di belakang mayat sekte memiliki hubungan dengan runtuhnya alam surgawi. Namun, ini hanya rumor. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau salah. Tapi tidak peduli apa, tidak perlu mempertanyakan seberapa kuat Kors Sek itu. Di setiap cabang Kors Sek, ada master sekte dan kepala tetua. Kepala sekte bertanggung jawab untuk mengatur urusan sekte sementara ketua sekte bertanggung jawab untuk memantau semuanya. Di dalam Kors Sek ada batu giok yang berisi informasi lebih dari 3.000 jenis tubuh yang berbeda. Setelah salah satu dari tubuh itu ditemukan, mereka dapat ditukar dengan harta surgawi. Anak iblis itu adalah sesuatu yang diperoleh Suntai di planet yang sunyi. Tubuh anak iblis ini berada di peringkat 171 di Kors Sek. Itu memiliki akar roh tersembunyi yang belum ditentukan. Itu adalah tubuh yang diciptakan oleh alam untuk dimiliki. Ketika seseorang memilikinya, itu akan mengembangkan akar roh untuk mencocokkan orang itu. Suntai sangat senang setelah menemukan tubuh ini. Dia menyempurnakannya selama lebih dari 1000 tahun hingga akhirnya menciptakan anak iblis ini. Ia bahkan memiliki kemampuan untuk menggunakan mantra, dan hanya tubuh itu sendiri yang sudah berada di tahap pertengahan transformasi jiwa. Satu-satunya hal aneh tentang itu adalah bahwa itu harus disimpan di dalam formasi khusus untuk dipelihara dan tidak bisa meninggalkan formasi terlalu lama. Itulah mengapa ketika Suntai pergi ke alam surgawi, dia tidak membawa anak iblis itu bersamanya. Setelah dia kembali, dia mengambilnya dan berencana untuk pergi ke planet terdekat dengan cabang Kors Sek yang besar. Dia berencana untuk menukar tubuh dengan pil pemecah jiwa peringkat 8 untuk melepaskan segel Zouyi. Pada saat itulah Wang Lin memanggilnya, itulah sebabnya dia memiliki anak iblis untuk digunakan melawan leluhur klan iblis raksasa. Pada hari ini, di Little Northern Flameland, dua sinar cahaya yang bergerak lebih cepat dari kecepatan suara terbang melintasi langit. Dua orang di depan dan satu orang di belakang. Salah satu yang di depan mengenakan jubah putih dan di bawah rambut putihnya yang tergerai adalah wajah seorang pemuda. Di samping pemuda ini adalah seorang pria paruh baya. Tubuhnya besar dan dia mengeluarkan aura yang sangat arogan. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa tubuhnya tidak kokoh tetapi agak transparan. Orang terakhir adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan gigi terkatup rapat saat dia mengejar mereka. Wang Lin termasuk di antara mereka bertiga.
Si Tunan melihat kembali ke leluhur keempat klan abadi yang terabaikan dan berteriak, kamu terlalu lambat, dasar anak nakal. Orang tua ini harus menunggumu berkali-kali. Jika Anda tidak terbang lebih cepat, orang tua ini tidak akan menunggu Anda. Petik 2. Nenek moyang keempat sangat marah. Dia ingin menyerah berkali-kali di sepanjang jalan, tetapi setiap kali pria parubaya itu akan berhenti untuk mengejeknya. Nenek moyang keempat menganggap ini sangat aneh, tetapi dia tidak mau menyerah. Dia memiliki teknik rahasia yang bisa dia gunakan untuk mengambil kembali roh leluhur kembali, tetapi persyaratannya adalah roh leluhur belum disempurnakan. Inilah mengapa dia terus mengejar. Ketiganya sangat cepat. Mereka terbang ke tengah Little Northern Flameland dan memasuki area api es. Wang Lin bisa segera melihat anak iblis di dalam api merah. Mata Si Tunan berbinar. Dia berhenti, tertawa, dan melihat kembali leluhur keempat yang dengan cepat datang. Sebelum tubuh saya hancur, saya berkultivasi di tempat ini untuk waktu yang sangat lama, jadi saya memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang pembatasan di sini. Situ menunjukkan pandangan yang mengingatkan saat tangannya membentuk segel dan menunjuk ke udara. Tanah segera bergetar saat cahaya keemasan mulai berkumpul dan kemudian terbang keluar. Situ Nan tertawa saat dia meraih Wang Lin, lalu dia menjauh 1000 kaki dan melihat leluhur keempat. Saat leluhur keempat tiba, seluruh langit ditutupi oleh cahaya putih. Cahaya putih ini sangat terang dan membawa kekuatan misterius yang mendarat di tubuh leluhur keempat. Cahaya merah segera muncul di bawah kulit leluhur keempat. Nenek moyang keempat mencibir. The Blood Flame Light. Klan abadi yang ditinggalkannya berasal dari planet ini, jadi mereka memiliki pemahaman yang sangat baik tentang tempat ini. Dia bisa segera mengenali apa cahaya putih itu. Dia melambaikan tangan kanannya dan tato raksasa muncul di hadapannya. Tato itu berkedip dan kemudian semua lampu putih didorong menjauh dari tubuh leluhur keempat. Si Tunan berseru kaget dan matanya menjadi dingin. Dia kemudian bergerak secepat kilat menuju leluhur keempat. Nenek moyang keempat tiba-tiba mengangkat kepalanya ke arah Si Tunan dan melambaikan tangannya. Tato di depannya berubah menjadi benang yang berusaha menjebak Si Tunan. Si Tunan tertawa. Dia tidak menghindar tetapi melewati utas ini dan langsung memasuki tubuh leluhur keempat. Nenek moyang keempat berteriak, keluar dari sana. Dia menamparkan dahinya dan tanaman berdaun 9 muncul di atasnya. Saat tanaman ini muncul, Si Tunan keluar dari leluhur keempat, melepaskan semua auranya, dan berteriak, 9 li kabut. Kabut yang mengelilingi anak iblis itu dengan cepat terbang ke Si Tunan, menjebak mereka berdua, dan menyeret mereka ke arah api es tempat anak iblis itu terperangkap. Ini terjadi dengan sangat cepat. Hampir dalam sekejap, Si Tunan dan leluhur keempat dikelilingi kabut. Pilar api es terbentuk di sekitar mereka masing-masing. Pada saat ini ada 3 pilar api es di dalam kabut 9 li. Si Tunan mengungkapkan ekspresi kegembiraan di dalam nyala es dan kemudian secara misterius keluar darinya. Dia terbang ke api es tempat anak iblis itu berada dan memasuki tubuh Wang Lin. Kabut 9 li ini adalah formasi alami, dan itu membuat perlindungan sempurna bagi saya. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk memulihkan kultivasi saya. Aku akan mencarimu setelah aku selesai. Anda harus berhati-hati terhadap Zhuxi selama ini. Jangan mati sebelum aku keluar. Suara Si Tunan keluar dari kabut 9 li. Wang Lin sedikit merenung. Dia memandang anak di dalam kabut dan bertanya, kamu tidak membutuhkan aku untuk menjagamu. Tidak dibutuhkan. Kabut 9 li ini adalah perlindungan terbaik. Suara Si Tunan mengandung sedikit kegembiraan. Setelah puluhan ribu tahun, dia akhirnya memiliki tubuh lagi. Meskipun dia telah melalui banyak hal dalam hidupnya, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Pembudidaya asing, tunggu saja. Setelah orang tua ini memulihkan kultivasinya, saya pasti akan menemukan kalian untuk balas dendam saya. Petik 2. Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan dan dengan tenang berkata, kamu masih belum memberitahuku apa itu cultivation planet kristal. Budidaya planet kristal. Sebelum saya menjadi penguasa planet kultivasi, saya juga berpikir itu adalah harta karun yang kuat. Namun, setelah saya menjadi generasi kedua Suzaku, saya menemukan bahwa item ini terlalu ganas. Bab 429 Rahasia Kristal Planet Budidaya. Wang Lin mengerutkan kening saat dia menunggu Si Tunan melanjutkan. The Cultivation Planet Crystal, itu anjing kentut.
Itu adalah sesuatu yang dibuat oleh Cultivation Alliance dan mereka memberikan satu untuk setiap negara budidaya yang mencapai peringkat 6. Menanamnya di dalam planet budidaya dan mengaktifkannya akan menyebabkan seluruh planet dikelilingi oleh kekuatan misterius. Sejak hari itu terbuka, makhluk hidup apapun yang lahir di planet itu akan kehilangan sebagian jiwanya. Sepotong jiwa ini diserap oleh Cultivation Planet Crystal dan kekuatan absolut atas kristal tersebut diberikan kepada negara oleh Cultivation Alliance. Hehe, negara budidaya peringkat 6 seperti raja karena keberadaan kristal planet budidaya. Dengan objek ini, setiap generasi Suzaku dapat membunuh makhluk hidup apapun di planet ini kecuali orang atau makhluk itu satu langkah melewati tahap ascendan dan secara paksa mengambil kembali bagian jiwa mereka. Jika tidak, tidak ada cara lain. Namun, spekulasi saya adalah bahwa Cultivation Planet Crystal bukanlah rahasia di banyak planet lain dan orang-orang telah menemukan cara untuk menghadapinya atau tidak akan ada begitu banyak negara peringkat 6 yang digulingkan oleh penduduknya. Planet mereka sendiri. Tapi secara umum, Cultivation Planet Crystal ini memberikan kendali penuh atas planet ini ke negara budidaya peringkat 6. Ketika saya menjadi Suzaku dan mengetahui tentang ini, saya diam-diam menyabotase dan menyegel kristal planet budidaya. Meski kristal masih bisa menyerap potongan jiwa, itu tidak bisa digunakan sampai segelnya rusak. Inilah sebabnya mengapa planet Suzaku saat ini sangat berantakan. Jika tidak, itu akan sekokoh drum besi. Haha, semua Suzaki setelah aku pasti membenciku karena ini, tapi aku hanya tidak suka kristal sialan itu. Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, setelah dia mendengar ini, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi berubah menjadi jelek dan hatinya bergetar. Wang Lin bertanya, dengan nada serius, jadi jika Zhu Zi menguasai kristal planet budidaya, dia hanya perlu berpikir untuk membunuhku. Si Tunan berkata, ada item yang disebut hati planet budidaya yang terhubung ke kristal planet budidaya. Hanya Suzaku saat ini yang memilikinya. Dia harus menyerahkan sebagian dari umurnya untuk mengaktifkannya dan itu akan memungkinkan dia untuk membunuh siapapun. Sepotong jiwa Anda ada di dalam kristal, jadi jika Anda ingin memiliki masa depan yang damai saat meninggalkan planet ini, Anda harus mengekstrak jiwa Anda dari kristal planet budidaya. Petik 2. Maka itu berarti apa yang saya dengar tentang Cultivation Planet Crystal yang dapat membantu Ji Realm berkembang adalah salah. Wang Lin mengerutkan kening. Masalah ini sulit untuk dibicarakan karena saya tidak memiliki Ji Realm untuk dipelajari. Oke, mari kita bicarakan semuanya setelah saya pulih. Wang Lin, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Saya masih di sana. Si Tunan tenang dan mulai kepemilikannya. Wang Lin berdiri diam. Setelah sekian lama, matanya menjadi dingin. Bagaimana mungkin hidupku berada di tangan orang lain? Tidak heran begitu banyak negara kultivasi mengkhianati Suzaku saat klan abadi yang terlantar muncul. Tidak heran Zhu Zi ingin menghapus negara budidaya peringkat 5 yang bisa menjadi peringkat 6. Jadi inilah alasan di balik itu semua. Petik 2. Jika Zhu Zi masih bisa mengendalikan kristal planet budidaya, maka situasinya sekarang tidak akan seperti ini. Dengan serangan dari semua pembudidaya di planet ini, klan abadi yang terabaikan akan terancam musnah. Petik 2. Jika Zhu Zi bisa mengendalikan Cultivation Planet Crystal maka dia bisa dengan mudah mengambil bendera 1 miliar jiwa dari senior Dutian daripada menunggu sampai sekarang. Kristal planet budidaya. Naduo tidak punya alasan untuk berbohong padaku, tapi nadanya saat itu juga dipenuhi dengan ketidakpastian. Sosok Wang Lin menghilang dari Little Northern Flameland. Hal terpenting saat ini adalah mendapatkan Cultivation Planet Crystal dan mengambil bagian dari jiwaku. Kemudian saya akan meninggalkan planet ini untuk menemukan yang maha melihat. Dengan kekacauan planet Suzaku saat ini, itu tidak cocok untuk budidaya. Namun, saya masih perlu melakukan beberapa persiapan sebelum itu. Bendera 1 miliar jiwa telah melemah, jadi saya perlu melakukan perjalanan lagi ke medan pertempuran asing untuk menangkap jiwa yang berkeliaran dan melihat apakah mereka dapat digunakan untuk membantu mengisi kembali bendera jiwa. Jika memungkinkan, saya akan menangkap beberapa pemakan jiwa untuk digunakan sebagai jiwa utama. Saat aku melakukan itu, kekuatan bendera 1 miliar jiwa seharusnya pulih. Juga, ada sebotol kecil darah dari leluhur klan iblis raksasa. Botol itu sangat penting bagi tubuh asli saya yang masih di bulan. Itu bisa membuat tubuh asliku menggunakan teknik dewa kuno.
Orang yang memohon bantuan di bawah Korsek di Zhao pasti adalah leluhur pendiri klan iblis raksasa. Saya harus pergi ke sana untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan lebih banyak darah. Petik 2. Sayangnya, jumlah energi spiritual yang dibutuhkan tubuh asli untuk mencapai tahap bintang 4 tidak terbayangkan. Saya juga membutuhkan aura dewa kuno dewasa yang akan sangat sulit didapat. Petik 2. Dalam klan dewa kuno, berpindah dari 3 bintang menjadi 4 bintang adalah ritual peralihan. Setelah tubuh asli membuat terobosan, maka menurut ingatan yang saya warisi, itu akan cocok dengan kultivator ascendan. Tuosen di dalam tanah dewa kuno juga merupakan masalah besar. Jika dia meninggalkan tanah dewa kuno, hal pertama yang akan dia lakukan adalah menemukanku. Dengan kultivasi saya saat ini, bahkan dengan tubuh asli saya bukan tandingan Tuosen. Bahkan jika si Tunan juga bertindak, hasilnya akan sama. Petik 2. Bagaimanapun juga, Tuosen telah mewarisi kekuatan Tusi, dan selama puncaknya Tusi adalah dewa kuno bintang 8 yang bisa menghancurkan planet dengan telapak tangannya. Wang Lin mengerutkan kening. Tuosen selalu menjadi duri di hatinya. Salah satu alasan dia ingin segera meninggalkan planet Suzaku adalah karena Tuosen. Saya harus kembali ke Chu untuk mengirim Zouru pulang. Mata Wang Lin berbinar saat dia berbalik dan terbang menuju Chu. Sepanjang jalan, langit hampir seluruhnya tertutup awan hitam. Awan hitam dipenuhi dengan anggota klan abadi yang terabaikan. Mereka menggunakan awan hitam untuk terbang cepat menuju benua Suzaku. Semakin banyak Wang Lin melihat, semakin dia menjadi cemberut. Meskipun dia membenci Zuxi, dia tetaplah seorang kultivator. Sepanjang jalan, dia membunuh anggota klan abadi yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, jumlahnya terlalu banyak, jadi dia harus menyerah dan menyembunyikan dirinya saat dia terbang menuju Chu. Hampir semua negara kultivasi peringkat 3 telah dihancurkan atau jatuh di bawah kendali klan abadi tertinggal. Semua anggota klan abadi yang terbuang berkumpul di benua Suzaku saat pertempuran kedua dengan negara Suzaku dimulai. Selama perjalanan ke benua Suzaku, klan immortal yang ditinggalkan menyerang semua orang di jalan. Sejumlah besar negara budidaya peringkat 4 telah jatuh di belakang mereka. Seluruh planet berlumuran darah. Semakin sedikit pembudidaya yang muncul di langit planet Suzaku dan awan hitam tampak di langit sepanjang waktu. Serangan Forsaken Immortal Clan yang telah dipersiapkan selama puluhan ribu tahun akhirnya meledak dengan kekuatan penuh di planet Suzaku. Negara Suzaku segera memulai serangan balik sengit mereka saat pertempuran kedua dimulai. Qian Feng ditunjuk sebagai pemimpin pertempuran ini, jadi semua pembudidaya harus mendengarkan perintahnya. Sejumlah besar pembudidaya dikirim ke berbagai tempat untuk melawan klan abadi yang ditinggalkan. Setiap negara budidaya peringkat 5 menjadi medan pertempuran. Seluruh planet gemetar dan akan runtuh karena perang ini. Namun, negara Suzaku tidak cukup kuat untuk dilawan, jadi negara itu terus didorong mundur. Hampir setiap hari sejumlah besar pembudidaya mati dalam pertempuran. Pada saat yang sama, satu demi satu berita mengejutkan menyebar dari para pembudidaya yang berhasil melarikan diri. Semua sekte dari negara budidaya tinta air peringkat 5 telah bertukar sisi. Negara budidaya peringkat 5 Peoni telah bertukar sisi. Negara budidaya peringkat 5 Qin telah bertukar sisi. Pengkhianatan 3 negara budidaya peringkat 5 seperti 3 pukulan payah ke negara Suzaku yang sudah mundur. Akhirnya, negara Suzaku harus menarik garis pertahanan mereka kembali ke benua Suzaku. Namun, berita yang lebih mengejutkan tersebar. Berita ini menyebabkan hati setiap pembudidaya di planet Suzaku bergetar. Kakak magang Suzaku generasi ini, yang kalah dalam pertarungan memperebutkan gelar Suzaku, Yun Kuezi, muncul. Dia tiba-tiba muncul di medan perang yang sama dengan Zuxi dan melakukan serangan diam-diam padanya, menyebabkan Zuxi terluka parah. Identitas Yun Kuezi adalah leluhur kedua klan abadi yang terabaikan. Wang Lin mendengar ini ketika dia kembali ke Chu. Guncangan di hatinya tak terlukiskan. Dia punya firasat bahwa Yun Kuezi akan datang mencarinya. Namun, satu orang menemukan Wang Lin sebelum Yun Kuezi. Pada hari ini, Wang Lin baru saja membuka arai transfer kuno. Tujuan dari arai ini adalah Chu. Saat dia masuk ke dalam barisan, Wang Lin berhenti dan berbalik untuk melihat ke kejauhan di mana dia melihat seorang pria kekar yang mengenakan topi jerami mendekat. Saudara Wang, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah kamu masih mengingatku?
Pria kekar itu berhenti 10 kaki di depan Wang Lin dan melepas topi jeraminya. Di sisi timur benua Suzaku, ekspresi leluhur Ascendan Sekte Langit Surgawi sangat jelek. Sebelumnya dia terkena gelombang kejut dari roh leluhur dan dibiarkan dengan luka yang terpaksa dia tekan. Kemudian pertempuran dengan klan abadi yang ditinggalkan dimulai, jadi dia tidak punya waktu untuk beristirahat sebelum kembali ke pertempuran. Dalam pertempuran 3 hari lalu, leluhur kelima muncul sekali lagi. Selama pertempuran mereka, lukanya pecah dan dia terpaksa melarikan diri. Dia sedang menuju kembali ke Sekte Langit Surgawi karena dia memutuskan bahwa sampai lukanya sembuh, dia tidak akan membantu Zuxi. Jika memang begitu, saya akan meninggalkan planet ini. Dengan tingkat kultivasi saya akan menjadi pembangkit tenaga listrik di planet kultivasi manapun. Petik 2. Melihat Sekte Langit Surgawi sudah terlihat, Chu Yunfei tiba-tiba berhenti dan melihat ke kejauhan. Seseorang berjalan dari cakrawala. Orang ini mengenakan jubah merah, wajahnya sudah tua, dia mengeluarkan aura kuno, dan tekanan kuat bisa dirasakan darinya. Dia berhenti 20 kaki di depan Chu Yunfei dan menatapnya. Saudara Chu, kita belum pernah bertemu selama bertahun-tahun. Apakah semuanya masih baik-baik saja? Petik 2. Mata Chu Yunfei menjadi serius saat dia melihat orang itu dan berkata, Yun Kuezi. Orang tua berjubah merah itu mengangkat kepalanya, menghela nafas, dan berkata, jadi sepertinya Saudara Chu masih mengingatku. Lupakan. Saudara Chu, saya datang kali ini untuk memberi Anda beberapa nasihat. Tinggalkan planet Suzaku. Petik 2. Yun Kuezi saat ini tidak memiliki jejak dirinya yang berantakan sebelumnya. Saya mengganti nama Tian Yunzi menjadi Alsir. Dia adalah orang tua yang setuju untuk menerima Wang Lin sebagai murid selama 100 tahun jika Wang Lin bisa mencapai planetnya. Bab 430 Messenger. Mata Chu Yunfei menjadi dingin dan dia berkata, apa maksudmu? Yun Kuezi menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harus pergi. Kultivasi Anda tidak cocok untuk saya dan Anda terluka parah. Saudara Chu, jangan kembali selama 1000 tahun. Petik 2. Mata Chu Yunfei menjadi lebih dingin saat dia berkata, bagaimana jika saya tidak setuju? Yun Kuezi menghela nafas sebelum dia melambaikan tangannya dan sepotong kayu hitam muncul. Kayu hitam itu meledak menjadi awan kabut hitam dan kemudian ada kilatan cahaya keemasan diikuti dengan munculnya tekanan yang kuat. Sosok ilusi muncul dalam cahaya keemasan. Itu tiba sebelum Chu Yunfei dalam sekejap dan dengan lembut menepuknya. Ekspresi Chu Yunfei segera berubah dan dia dengan cepat mundur. Dia melambaikan tangannya dan energi spiritual surgawi dengan cepat berkumpul di hadapannya. Namun, telapak tangan menembus energi spiritual surgawi dan menekan dada Chu Yunfei dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Chu Yunfei batuk seteguk darah dan dengan cepat mundur sebelum melarikan diri ke cakrawala. Yun Kuezi, aku akan meninggalkan planet Suzaku. Suara Chu Yunfei datang dari kejauhan. Isinya sedikit depresi. Mengapa Anda menghentikan saya untuk membunuhnya? Sosok ilusi itu berbalik dan melihat ke arah Yun Kuezi. Yun Kuezi dengan tenang melihat ke arah sosok itu dan berkata, saat kau bertindak, Zuxi akan mendeteksinya. Ayo pergi. Dia dan sosok itu menghilang. Saat mereka pergi, awan menjadi merah dan perlahan-lahan mengungkapkan sosok Zuxi. Yun Kue, keluar. Wajah Zuxi dipenuhi dengan amarah saat dia meraung. Suaranya tiba-tiba menyebar ke segala arah. Kakak magang senior, pertempuran antara kita berdua tidak bisa dihindari. Karena kami berada di sekte yang sama selama 1000 tahun, saya akan memberi Anda 3 bulan untuk pulih. Setelah itu kita akan bertempur di kaki Gunung Suzaku. Petik 2. Suara Yun Kuezi perlahan datang dari udara kosong. Zuxi menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya suram saat dia bergumam, aku tahu tujuanmu, Yunzu. Kamu sedang bermain api. Lalu dia menghilang. Yun Kuezi dan sosok itu perlahan muncul di suatu tempat di langit di atas benua Suzaku. Sosok itu bertanya, mengapa memberinya begitu banyak waktu? Tidak perlu waktu lama untuk membunuh Zuxi. Petik 2. Yun Kuezi melihat sosok itu dan berkata, di klan abadi yang terbengkalai, termasuk aku, ada 3 dukun berdaun 9, dukun 10 daun, dan kamu, dukun berdaun 11. Jika kita berlima menyerang bersama, tidak akan sulit untuk membunuh Zuxi. Selain itu, meskipun hanya 2 dari pohon roh leluhur yang berhasil,
2 dukun 10 daun lagi akan segera turun, jadi dengan kita bertujuh, membunuh Zugzi akan menjadi lebih mudah. Namun, Zug tidak bisa dibunuh sekarang. Sosok itu merenung sedikit dan berkata, kamu telah berada di antara para pembudidaya terlalu lama dan melupakan asalmu. Apakah kamu masih ingat berapa banyak anggota klan yang dikorbankan untuk mengirimmu ke negara Suzaku? Mata Yun Kuezi berbinar dan dia mencibir. Leluhur pertama, aku akan memberitahumu sekali lagi. Jangan meremehkan Zugzi. Zugzi memiliki kristal planet budidaya. Meskipun telah disegel oleh Suzaku generasi kedua, setiap Suzaku selama puluhan ribu tahun terakhir telah mencari cara untuk membuka segelnya. Suzaku sebelumnya bahkan menemukan titik lemah. Dengan pemahaman saya tentang Suzaku saat ini, jika kita membunuhnya, dia pasti akan menghancurkan kristal planet budidaya sebelum kematiannya untuk membunuh setiap pembudidaya di planet ini. Pada saat itu, ketika bencana besar terungkap, Cultivation Alliance pasti akan mengirim orang untuk menangani ini. Apakah menurutmu klan abadi yang terabaikan kita bisa berurusan dengan Cultivation Alliance? Petik 2. Sosok itu tetap diam. Jika semuanya berjalan sesuai dengan rencanaku, kita bisa membina seorang kultivator untuk menjadi Suzaku berikutnya dan kemudian melanjutkan sandiwara ini yang akan memungkinkan klan abadi yang ditinggalkan untuk terus ada. Ini adalah metode terbaik. Namun, leluhur terlalu bersemangat, jadi dia menghancurkan kalian semua dan menghancurkan semua rencanaku. Yun Kuezi sangat murung. Bahkan identitasku terpaksa diungkapkan oleh kalian semua untuk membuktikan bahwa aku adalah anggota klan abadi yang ditinggalkan. Menurut saya, itu tidak ada gunanya. Petik 2. Yun Kuezi perlahan berkata, leluhur pertama, jika kamu ingin klan kita bertahan, kita harus mendapatkan Cultivation Planet Crystal dan mengizinkan salah satu orang yang saya pilih untuk menjadi Suzaku berikutnya sehingga kita secara tidak langsung dapat mengontrol semua pembudidaya di planet. Saya sudah memilih 4 kandidat dan hanya membutuhkan beberapa dekade agar rencana saya membuahkan hasil. Skema yang telah saya rencanakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh kalian. Dua penerus yang dipilih Zugzi adalah Qian Feng dan Liu Mei. Qian Feng telah mempelajari taktik Suzaku, jadi saya percaya bahwa dia adalah tubuh yang telah disiapkan Suzaku untuk dimiliki. Setiap generasi Suzaku telah mencoba menemukan cara menggunakan kepemilikan untuk memperpanjang umur mereka, dan saya yakin Suzaku ini telah menemukan jalan. Inilah mengapa saya menemukan kandidat kedua saya, Zixin. Jika Zugzi berhasil dalam kepemilikannya, dia akan berada di bawah kendali gadis ini. Bahkan jika aku salah dan Zugzi benar-benar telah mendandani Qian Feng untuk menjadi Suzaku berikutnya, saat dia menjadi Suzaku berikutnya, dia akan tetap dikendalikan oleh Zixin. Orang ketiga yang saya pilih adalah Zhou Wutai. Anak ini memiliki garis keturunan naga hijau. Karena klan naga hijau membantu kami dalam perang sejak lama, saya memilihnya sebagai salah satu kandidat. Itulah mengapa saya pergi ke aliansi 4 sekte dan dia adalah apa yang telah saya persiapkan untuk menghadapi Liu Mei. Namun, yang menarik adalah ketika saya berada di aliansi 4 sekte, saya bertemu dengan seorang kultivator bernama Wang Lin. Bakatnya biasa-biasa saja dan tidak ada yang istimewa dari dirinya, namun dia mampu memahami ranah hidup dan mati. Di tengah panasnya momen, saya menjadikannya kandidat keempat secara spontan. Saya awalnya tidak terlalu memperhatikan orang ini, tapi perkembangannya kemudian sangat mengejutkan saya. Di alam surgawi, dia mengambil lengan kupu-kupu merah. Setelah dia kembali, tingkat kultivasinya meroket dan dia bahkan menarik perhatian Zugzi. Orang ini juga memiliki terlalu banyak rahasia dan terkadang bahkan aku tidak bisa melihatnya. Jadi, pada akhirnya, aku memilihnya sebagai kandidat utama untuk rencanaku. Bahkan sekarang dia masih menjadi kandidat utama. Dan juga komponen terpenting dari rencana saya. Petik 2. Sosok itu merenung sedikit sebelum mengangkat kepalanya. Dia kemudian menatap dingin pada Yun Kuezi dan berkata, penjelasan ini masih belum cukup. Mata Yun Kuezi karena serius dan dia berkata, saya tidak tahu seberapa besar Cultivation Planet Crystal akan mempengaruhi klan abadi saya yang ditinggalkan. Jika itu berpengaruh, maka semua anggota klan yang lahir sejak penggarap mengambil alih akan mati, termasuk kamu dan aku. Apakah penjelasan ini cukup? Petik 2. Sosok itu merenung lagi. Kemudian dia menghela nafas dan berkata, siapa kandidat pertama yang kamu pilih? Yun Kuezi tersenyum tipis.
Saat pembawa pesan telah menyelesaikan tugasnya dan jika tidak ada yang salah, maka kandidat pertama saya akan menjadi Suzaku berikutnya. Sosok itu akhirnya bertanya, mengapa memberi Zuxi 3 bulan? Karena saya ingin menunggu sampai dia mengaktifkan cultivation planet kristal. Saya tidak akan bertindak sekarang, tetapi ketika saya melakukannya, saya tidak akan memberi Zuxi kesempatan. Petik 2. Di luar susunan transfer ke Chu, Wang Lin memandang pria kekar yang telah melepas topi jeraminya. Meskipun hati Wang Lin sedikit bergetar, itu tidak terlihat di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, lama tidak bertemu, saudara Zhou. Pria kekar itu meletakkan topi jerami di samping, menamparkan tas pegangannya, dan mengeluarkan meja dengan cangkir di atasnya. Dia berkata, saudara Wang, saya ingin sedikit anggur. Apakah Anda masih memiliki anggur itu sejak dulu? Petik 2. Mata Wang Lin sedikit berbinar saat dia melihat topi jerami itu. Dia menamparkan tas pegangannya dan sebotol anggur muncul di tangannya. Ketika dia melihat anggur itu, bayangan dan Niu muncul di benaknya. Setelah bertahun-tahun, dia hanya memiliki kurang dari 10 botol anggur dan Niu. Dia meletakkan anggur di atas meja, duduk, menuangkan secangkir, dan meminum semuanya sekaligus. Zhou Wutai mengeluarkan senyum nakal saat dia mengambil anggur, menuangkan secangkir penuh untuk dirinya sendiri, dan menyesapnya, lalu dia berkata, anggur itu masih sama seperti sebelumnya dan orangnya masih sama seperti sebelumnya, tapi kami hati benar-benar berbeda sekarang. Meskipun setelannya sama seperti sebelumnya, kami berdua telah berubah. Petik 2. Wang Lin merenung. Dia memegang cangkir dan tidak berbicara. Saudara Wang, apakah kamu tidak ingin tahu tentang mengapa saya tidak mati? Aku masih ingat saat kamu mengambil Rain Cauldron dariku. Zhou Wutai memandang Wang Lin dengan senyuman yang bukan senyuman. Wang Lin dengan tenang berkata, daripada Red Butterfly mendapatkannya dengan harga murah, saya mengambilnya. Namun, meskipun saya tidak melakukannya, saya yakin saudara Zhou punya rencana lain. Petik 2. Zhou Wutai tertawa. Dia menuangkan secangkir lagi dan berkata, jangan bicara tentang masa lalu lagi. Ketenaran Bruder Wang di planet Suzaku sangat tinggi selama beberapa tahun terakhir ini. Untuk ini, saya menawarkan Anda secangkir. Petik 2. Dengan senyum di wajahnya, Wang Lin menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri dan menenggak semuanya. Mata Zhou Wutai berbinar dan dia berkata, saudara Wang, saya menawarkan cangkir kedua untuk berterima kasih karena telah membunuh Li Yuanfei dan menyegel Sue Yue. Dengan itu, dia meminum cangkirnya. Setelah 2 cangkir tiba-tiba ada keheningan di antara mereka berdua. Tak lama kemudian, Zhou Wutai melihat ke kejauhan dan berkata, Wang Lin, senior ingin kamu mencarinya. Baginya untuk mengajari Anda cara benar-benar menggunakan topi Yun Kue. Petik 2. Setelah melihat Zhou Wutai datang dengan topi jerami, dia sudah tahu bahwa Zhou Wutai ada hubungannya dengan Yun Kuezi. Dari apa yang dia pelajari, topi jerami bukanlah sesuatu yang Yun Kuezi akan berikan begitu saja. Wang Lin segera mengerti mengapa Zhou Wutai tidak mati setelah melihat topi jerami itu. Wang Lin dengan tenang berkata, katakan pada Yun Kuezi aku tidak akan pergi mencarinya. Zhou Wutai mengungkapkan ekspresi yang rumit dan berkata, saudara Wang, Anda dan saya sama-sama bidak dalam permainannya. Senior memberikan topi jerami ini kepada orang lain. Anda harus mengenalnya, namanya Zixin. Petik 2. Mata Wang Lin berbinar dan dia mencibir. Zhou Wutai menggelengkan kepalanya, lalu dia berdiri dan mengambil anggur. Dia tampak sedikit tertekan saat berkata, saudara Wang, bagaimana kalau memberi saya sebotol anggur setengah penuh ini?